Oke, kembali ke video sebelumnya, yang dimana setelah Nyonya Selner melihat jauh ke dalam diri Sung Jinwoo, Nyonya Selner berteriak ketakutan. Melihat keadaan Nyonya Selner yang tidak memungkinkan, Michael meminta Adam untuk mengantarkan Jinwoo pulang. Ketika Sung Jinwoo sudah meninggalkan ruangan, Michael bertanya ke Nyonya Selner, apa yang sebenarnya terjadi? Nyonya Selner dengan wajah yang ketakutan mengatakan bahwa Sung Jinwoo adalah seorang raja yang sangat kuat, dan Sung Jinwoo tidak memiliki batasan. Kita beralih ke gedung Asosiasi Hunter Korea Selatan, tepatnya di ruangan Go Gun-hee. Go Gun-hee menghela nafas sembari berkata, Hunter Min Byung-gu kita sudah tiada. Tidak, karena dia sudah pensiun, jadi kita tidak bisa menyebut dia Hunter lagi. Itu adalah pengorbanan yang mulia. Jadi kejadian itu membuat hatiku terluka untuk mengakhiri raid seperti ini. Dan selanjutnya, pasti akan ada lebih banyak rintangan. Dan ketika itu terjadi, mungkin tidak akan terjadi dengan satu pengorbanan saja. HP milik Go Gun-hee berdering. Go Gun-hee pun segera mengangkatnya, dan yang menghubunginya adalah bawahannya. Bawahannya mengatakan bahwa gate rank B telah muncul di tengah jalan. Mengetahui gate rank B telah muncul, Go Gun-hee berkata dalam hati, kalau rank B itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan oleh tim penyerang biasa. Setelah memikirkan hal itu, Go Gun-hee berkata ke bawahannya, aku akan menghubungi guild besar sekarang juga. Bawahannya mengatakan titik lokasi kemunculan gate rank B. Setelah mendengar titik lokasinya, Go Gun-hee langsung berkata, tunggu, lokasi ini kan? Bukannya Hunter Sung Jinwoo membuka kantor di dekat daerah itu? Dan kita beralih ke Sung Jinwoo yang sedang perjalanan menuju rumah. Sung Jinwoo masih memikirkan kejadian ketika dirinya sedang bersama orang-orang dari birokrat Hunter Amerika. Jinwoo berkata, dia pasti melihat sesuatu. Tapi apa yang dia lihat? Apakah sesuatu yang berhubungan dengan sistem? Jadi apa yang sebenarnya dia takutkan? Dia terlihat sangat ketakutan. Jadi kupikir dia tidak akan menemuiku lagi. Dan kenapa sekarang jadi macet? Kalau begini lebih baik menggunakan subway. HP Jinwoo berdering, dan yang menghubunginya adalah Go Gun-hee. Jinwoo menerima panggilan, setelah itu dia berkata, ya, apakah ada suatu masalah? Go Gun-hee mengatakan bahwa gate dungeon telah muncul di tengah jalan dan lokasinya tidak jauh dari kantor Hunter Sung Jinwoo. Mendengar hal tersebut, Jinwoo berkata dalam hati, pantas saja macet parah seperti ini. Go Gun-hee berkata, sepertinya itu gate rank B. Apakah kau bisa menanganinya? Jinwoo bertanya, tanpa izin. Mendengar pertanyaan Jinwoo, Go Gun-hee tertawa sembari berkata, hahaha, Tuan Hunter, memangnya kau bisa mendapat izin dari mana? Jinwoo menjawab, dari Asosiasi Hunter. Go Gun-hee bertanya, dan siapa aku ini? Jinwoo tersenyum tipis dan menjawab, ketuanya. Go Gun-hee tertawa dan mengatakan bahwa Jinwoo tidak perlu khawatir untuk masalah izin. Mendengar hal tersebut, Jinwoo berkata, kalau begitu, terima kasih atas makanannya. Maksudku terima kasih. Terlihat para anggota asosiasi sedang mengevakuasi orang-orang yang berada di sana. Dan Jinwoo telah datang menemui seseorang dari Asosiasi Hunter dan mengatakan kalau dirinya akan membereskan gate ini. Tapi Jinwoo malah diomeli oleh orang itu. Tunggu, kau tidak boleh masuk kemari tanpa izin. Setelah ngomel-ngomel, orang itu baru ngeh kalau yang berada di hadapannya adalah Hunter Rank S Sung Jinwoo. Orang sipil juga mulai ramai melihat kehadiran Sung Jinwoo di sana. Dia Sung Jinwoo, sepertinya Sung Jinwoo yang akan mengatasinya. Orang dari asosiasi masih ngomel-ngomel. Bagaimana kau bisa ada di sini? Bahkan jika Anda adalah rank S, kami tidak bisa membiarkan Anda untuk mengabaikan prosesnya. Apakah Anda sudah mendapatkan izin? Bahkan jika Anda mendapatkan izin, kami tidak bisa membiarkan Anda masuk kalau Anda tidak membawa orang yang cukup. Mengetahui dirinya tidak diperbolehkan memasuki gate, Jinwoo menelpon Go Gun-hee sembari bergumam, kok kondisi di lapangan sangat berbeda sekali. Setelah teleponnya diangkat, Jinwoo berkata ke Go Gun-hee, ya, aku sudah sampai di tempat, tapi sepertinya ada masalah. Jinwoo menyodorkan HP-nya ke orang yang ngomel-ngomel tadi sembari berkata, nih, katanya dia ingin berbicara denganmu. Disodori HP oleh Jinwoo, orang itu langsung cemas dan bertanya, apa? Untukku? Siapa? Jinwoo menjawab, seseorang yang tidak bisa kau abaikan. Dari telepon genggam Jinwoo terdengar suara, ini ketua.
Orang itu langsung ingah-ingih sembari menjawab perkataan Gogunhe. Baik, baik, baik Pak, saya akan melakukan sesuai perintah Anda. Dan Jinwo pun segera memasuki gate-nya. Sembari menatap Jinwo, orang itu berkata dalam hati, "Kuharap dia tersandung, terus jatuh, dan kakinya patah." Tidak lama setelah Jinwo memasuki gate-nya, orang-orang dari asosiasi sangat terkejut sembari berkata, Itu kan gate-nya, warna gate-nya berubah." Orang yang ngomelin Jinwo tadi juga melongo karena gate-nya tiba-tiba berubah menjadi red gate. Dalam hati, orang itu berkata, "Apakah karena aku berdoa yang tidak-tidak?" Dan sekarang kita beralih ke Jinwo. Memasang wajah datar, Jinwo berkata, "Ini terasa seperti red gate dan jalan keluarnya ditutup. Aku mungkin harus memaksakan diriku sendiri." Jinwo teringat dengan ibunya di rumah sembari berkata, "Memaksakan." Ibu berharap kalau Jinwo melakukan apa yang dia inginkan. Terlihat ibu yang sedang mencuci piring berkata, "Kita tidak bisa merubah fakta kalau kamu sudah dibangkitkan. Apalagi kalau rankmu sudah rank S, kamu bisa menyelamatkan banyak nyawa. Seperti ayahmu. Sebelum ayahmu menjadi hunter, dia dulunya pemadam kebakaran, benar kan? Aku jatuh cinta kepadanya ketika aku melihat dia dengan gagahnya menyelamatkan orang. Tapi karena kau itu anaknya, jadi ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jangan memaksakan dirimu sendiri ya." Teringat kata-kata ibunya, Jinwo tersenyum tipis sembari berkata, "Aku merasa lega karena ibu tidak melarang semua ini. Tapi ya, gate ini tidak sulit juga bagiku. Aku akan menyelesaikannya dalam satu hati." Para monster telah muncul dan Sung Jinwo juga telah memanggil pasukan bayangannya. Monster dan pasukan bayangan mulai menyerang satu sama lain. Mix Shadow mulai mengeluarkan sihirnya dan meteor. Ledakan sihir itu menghanguskan beberapa musuh sekaligus. Narator berkata, "Hunter dilahirkan untuk memburu, dan musuh Hunter bukanlah monster saja. Hunter harus berhati-hati supaya mereka tidak diburu juga, karena posisi itu bisa berubah kapanpun. Jadi Hunter kelas atas tidak bisa lengah sedikit pun. Bahkan kalau ada ratusan atau bahkan ribuan buruan, memburu tidak akan pernah berakhir. Bahkan tidak seorang pun yang ingin menghentikan memburunya." Terlihat para pasukan bayangan membukakan jalan sembari menundukkan kepalanya ke tuannya. Jinwo menarik dasinya sembari berkata, "Ayo, kita pindah ke tempat selanjutnya." Dan sekarang kita beralih di dungeon yang berada di Amerika. Lagi-lagi Hunter James dikejutkan oleh sosok asing yang tiba-tiba muncul di hadapannya. James berkata, Siapa kau ini?" Dan sosok itu ternyata adalah Parjo. Parjo menatap James sembari berkata, "Dia juga bukan salah satunya. Mereka benar-benar ahli bersembunyi. The Fragment of Brilliant Lake." Parjo melirik ke belakang karena ada sosok lain yang muncul dari portal. Parjo bertanya pada sosok itu, "Yokmun, apa yang kau lakukan di sini?" Yokmun menjawab, "Aku di sini untuk membawa informasi tentang wilayah di bagian timur." Parjo menanggapi, "Jika yang kau maksud adalah wilayah kecil di timur, itu tempat di mana Sarumonats berada. Bukannya kau bilang akan mengawasi tempat itu?" Yokmun mengatakan kalau para rulers akan mencoba melepaskan Legia di bagian selatan wilayah itu, dan Yokmun akan mengambil alih wilayah itu. Mendengar Yokmun akan mengawasi wilayah selatan, Parjo bertanya, "Lalu si Sarumonats?" Yokmun menjawab, "Dia tak akan menjadi masalah selama ahli strategi kita tetap menjalankan rencananya." Yokmun meringis dan berkata, "Satu hal lagi, ada berita yang menarik. Sudah dipastikan kalau The Greatest Fragment of Brilliant Lake ada di sana." Mendengar kabar itu, Parjo ikut meringis sembari berkata, "Hehehe, menarik sekali. Jauh-jauh ke sini untuk memberitahuku itu." Yokmun bertanya, "Apa yang akan kau lakukan dengan itu?" Parjo menjawab, "Jika kau bersedia memberikannya padaku, itu berarti. Tapi yang lebih penting, sepertinya kita terlalu menarik perhatian di sini." Seseorang berjalan mendatangi Parjo dan Yokmun. Parjo berkata, "Orang itu tak mungkin memiliki sebuah Fragment of Brilliant Light kan? Aku penasaran kenapa dia memperlihatkan diri.
dia pasti berencana menghalangi kita. Sung Ilwan telah muncul di hadapan Parjo dan Yokmun. Mendengar perbincangan Parjo dan Yokmun, Sung Ilwan bertanya, wilayah kecil di bagian timur, apa yang kau maksud adalah Korea Selatan? Parjo balik bertanya, kenapa? Kau juga tertarik dengan itu? Melihat Parjo tertarik dengan Sung Ilwan, Yokmun berkata, Frost Monarchs, aku pikir kau tak punya cukup waktu untuk meladeni orang itu. Oke dulur, karena kita sudah mengetahui identitas dari Parjo, sekarang kita panggil Parjo menjadi Frost Monarchs. Frost Monarchs berkata ke Sung Ilwan, cobalah hentikan kami kalau memang kamu mampu. Sung Ilwan mengeluarkan senjatanya dan menerjang sembari berkata, aku tak akan membiarkan kalian kabur. Frost Monarchs dan Sung Ilwan saling beradu kekuatan satu sama lain dan madar. Tapi sayang sekali, pertarungan antara Sung Ilwan dan Frost Monarchs tidak ditunjukkan sampai selesai. Dan sekarang kita kembali lagi ke Red Gate bersama Sung Jinwoo yang telah sampai di tempat bos. Bos Denjin berkata, apa itu kau? Bajingan yang telah membantai saudara-saudaraku. Harus kubilang itu menakjubkan. Bukan hanya mencapai tempat ini dengan kekuatanmu sendiri, tapi juga mengerti bahasa kami. Sung Jinwoo nampak santuy di hadapan para monster itu. Melihat Sung Jinwoo hanya sendirian di sana, Bos Denjin berkata, namun ini sudah berakhir. Saudara-saudaraku sudah tak sabar lagi ingin membantaimu. Keluarlah. Terlihat suasana di sana tampak sunyi dan hanya terdengar suara rintikan hujan. Bos Denjin tampak kebingungan melihat para pasukan penyergap yang tidak kunjung keluar. Jinwoo dengan santainya berkata, berakhir? Lucu sekali. Keluarlah, bukannya prajurit Bos Denjin yang keluar dari semak-semak, melainkan pasukan bayangan yang sudah membantai semua monster yang siap menyergap Sung Jinwoo. Setelah pasukan bayangannya menunjukkan diri, Jinwoo berkata, kelihatannya tidak ada yang tersisa. Bos Denjin sangat terkejut melihat semua pasukannya telah dibantai habis. Maklotak, sesuatu telah dilemparkan ke Bos Denjin. Bos Denjin menangkap sesuatu itu, dan ternyata itu adalah kepala salah satu prajuritnya. Di tengah derasnya hujan, Sung Jinwoo menunjukkan perbedaan kekuatan pasukan di hadapan Bos Denjin. Bos Denjin kesal dan berkata, kau bajingan kau. Menatap Bos Denjin, Jinwoo berkata, bunuh mereka. Mendengar perintah Jinwoo, pasukan bayangan langsung maju secara serentak. Terlihat pertarungan yang berat sebelah, yang dimana para monster tidak dapat melakukan perlawanan sama sekali. Dua pengawal pribadi bos menuju ke Sung Jinwoo, tapi di sana ada tank yang langsung melumpuhkan dua pengawal bos sekaligus. Melihat pasukannya dibabat habis, Bos Denjin sangat marah. Bajingan kau, jangan main-main denganku. Jinwoo dengan santai menatap Bos Denjin. Melihat Jinwoo dalam ancaman, Beru dan Igris langsung fokus ke Bos Denjin. Dan skriyats, tangan dan kaki bos telah terpotong dalam sekejap. Kehilangan salah satu kakinya, Bos Denjin itu terjatuh dan bertekuk lutut. Tax mendekati bos itu dan mengubah badannya menjadi raksasa. Tax juga menggunakan sihir gravitasi ke bos itu untuk mengunci pergerakan bos. Si bos hanya bisa mencium tanah sembari melihat Sung Jinwoo mendekatinya. Menatap si bos, Jinwoo berkata, jawab pertanyaanku. Ini akan menjadi tidak terlalu sakit jika kau mau menjawabnya. Di panel berikutnya ditunjukkan kalau Bos Denjin sudah tidak bernyawa. Setelah mengalahkan Bos Denjin, Jinwoo berkata, aku tak mempelajari apapun kali ini. Sistem ini benar-benar menggangguku. Membuka inventory, Jinwoo berkata, tapi tidak masalah. Tidak lama lagi aku akan mengetahuinya. Kunci dari Curse Random Box. Aku mencapai level 100 selama raid di Pulau Jeju dan berhasil memenuhi persyaratannya. Bagi kalian yang tidak tahu Jinwoo mendapatkan kunci ini dari mana, kalian bisa nonton dulu video solo leveling yang part 2. Setelah Jinwoo mencapai level 100, rincian tentang kunci telah terungkap. Nama kunci Key of Cartoon Temple. Tingkat kesulitan tidak diketahui. Tipe item Key. Di sini dijelaskan bahwa kunci ini dapat membuat player memasuki Cartoon Temple. Kunci ini bisa digunakan di lokasi yang ditentukan. Lokasi gate akan terungkap setelah beberapa waktu, dan waktu yang tersisa
417 jam, 6 menit, 52 detik. Sembari mengemati kunci itu, Jinwoo berkata, kunci menuju Gardenon Temple. Aku tak bisa melupakan Gardenon Temple, walau sudah kucoba berkali-kali. Dungeon ganda. Sistem mencoba membawaku ke sana lagi. Tempat di mana semuanya dimulai, semuanya telah berubah. Yang dimana awalnya cupu, sekarang menjadi suhu. Jika ini sudah direncanakan lagi dari awal, jika memang ada yang menungguku kembali ke sana, itu berarti dia pasti menungguku, dan aku pasti akan datang. Jreng. Dan sekarang kita beralih ke kantor guild Jung Jinwoo. Di sana terlihat Jinho yang berada di depan komputer sedang murka. Bajingan, dasar haters bajingan. Berani-beraninya kalian menghina Yungnim. Tak dapat dimaafkan. Walaupun aku melakukan sesuatu, tetap saja tak berguna. Jinho pun mulai lelah dan menyandarkan kepalanya sembari berkata, aku akan melakukannya lagi nanti. Semua orang sedang ramai menyalahkan Yungnim. Aku tak bisa melakukan sesuatu untuk itu. Jinwoo tiba-tiba muncul di samping Jinho dan berkata, sepertinya kau ada masalah. Jinho pun nampak terkejut dan menyapa Jinwoo yang tiba-tiba muncul di sana. Melihat Jinwoo yang tiba-tiba muncul, Jinho berkata dalam hati, dia menghilang tanpa jejak dan sekarang muncul seperti tak terjadi apa-apa. Jinwoo bertanya, semua baik-baik saja kan? Jinho menjawab, ya, kau tak perlu khawatir Yungnim. Jinwoo memberikan tas berisikan kristal sihir sembari berkata, aku baru saja keluar dari gate. Kau bilang kau perlu uang untuk mengatur guild, iya kan? Jinho yang melihat kristal sihir sebanyak itu bertanya, bukannya ini adalah kristal sihir tingkat tinggi? Apa kau baru saja memasuki dungeon rank tinggi? Ini menakjubkan Yungnim. Dengan ini kau tak perlu khawatir dengan gaji bawahan. Jinwoo bertanya, bawahan? Jinho mengingatkan Jinwoo kalau dirinya perlu satu orang lagi agar bisa membentuk guild. Mendengar hal tersebut, Jinwoo berkata, hah? Kita perlu 3 orang, ketua, wakil ketua, dan 1 orang anggota ya. Daripada orang yang bekerja di kantor seharian, lebih baik cari orang yang bisa turun langsung ke lapangan. Jadi tak perlu waktu lama untuk merekrut seseorang. Ngomong-ngomong, apa ada yang lain? Menatap Jinwoo dengan serius, Jinho menjawab, ada hal penting yang harus kau selesaikan secepatnya. Jinwoo bingung dengan apa yang dikatakan Jinho. Menatap Jinwoo dengan penuh keseriusan, Jinho bertanya, apa kita sudah memutuskan nama untuk guild yang kita pakai? Memasang wajah datar, Jinwoo berkata, ah itu, dan apa ada hal lain? Melihat Jinwoo yang tidak peduli, Jinho kesal dan berkata, woi, ini sangat penting Yungnim. Sembari berpikir, Jinho berkata, gimana kalau Sungjin Guild? Itu bukan nama yang buruk. Guild Friendship mungkin saja kan? Guild Jin akan terdengar sangat aneh. Jinwoo nyeletuk, gimana kalau Guild Solo Play? Mendengar saran nama guild dari Jinwoo, Jinho sangat kaget sembari berkata, apa? Membuang muka, Jinho berkata dalam hati, apa dia bercanda? Ternyata ada hal yang tak bisa Yungnim lakukan. Sepertinya dia masih seorang manusia. Tok 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 tok. Seseorang mengetuk pintu kantor. Jinho membukakan pintu. Seseorang yang mengetuk pintu bertanya ke Jinho, apa ini guild milik Hunter Sung Jinwoo? Jinho menjawab, ya itu benar. Jinho nampak kaget, tapi kalau Sung Jinwoo lebih nampak bingung. Ternyata seseorang yang datang adalah Hunter Rank S, Cha Hae-in. Jinwoo bertanya ke Cha Hae-in, apa yang kau lakukan di sini, Nona? Cha Hae-in menjawab, ya itu guild. Aku ingin bergabung ke guildmu. Jinwoo mempersilahkan Cha Hae-in untuk masuk dan duduk di ruang tamu. Jinwoo bertanya, jadi apa yang kau lakukan di sini, Nona Cha Hae-in? Sambil nyeruput kopi, Cha Hae-in menjawab, sudah ku bilang tadi, aku ingin bergabung ke dalam guildmu. Dalam hati Jinwoo bertanya-tanya, hah? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Jinwoo bertanya lagi ke Cha Hae-in, apa ketua asosiasi Hunter memintamu melakukan ini? Cha Hae-in bertanya balik, hah? Kenapa dia memintaku melakukan itu? Jinwoo bertanya kembali, atau Hunter Choi Jong-in mengusirmu? Cha Hae-in menjawab, tidak. Jinwoo bertanya kembali, lalu kenapa?
kenapa kau ingin bergabung ke guild solo play milikku?" Mendengar nama guild Jinwo, Chae-in agak kaget sedikit sembari bertanya, "Nah, nama guildmu solo play?" Jinwo menjawab, "Aku dan wakilku memilih untuk memakai nama itu. Apa kau bermasalah dengan itu?" Dengan wajah kaget, Jinho mendekati Jinwo sembari berkata, "Yungnim, apa yang kau bicarakan? Kapan itu diputuskan? Saranku jelas berbeda dari itu." Jinwo menanggapi, "Aku kira kau setuju karena tidak mengatakan apapun." Membuang muka, Jinwo berkata dalam hati, "Kenapa dia tidak terus terang dari tadi? Aku bingung kenapa dia tidak menerima nama yang kuputuskan." Melihat pola Chae-in, Jinwo berkata dalam hati, detak jantungnya, nafasnya, dan ekspresinya, dia mencoba untuk tetap tenang, tapi dia tidak bisa membodohiku. Kenapa dia sangat ingin bergabung ke guild solo play milikku? Jinwo berkata ke Chae-in, "Sejauh yang ku tahu, kurang lebih ini sudah 2 tahun sejak kebangkitanmu. Seharusnya kontrakmu dengan Guild Hunter sebelum berakhir, kan?" Chae-in menjawab, "Aku punya uang untuk membayar pelanggaran kontraknya." Dalam hati, Jinwo bertanya, apa dia benar ingin bergabung sampai harus membayar uang pelanggaran kontrak? Jinwo berkata ke Chae-in kalau guildnya tidak bisa membuat kontrak dengan hunter rank tinggi seperti Chae-in. Mendengar perkataan Jinwo, Chae-in tidak masalah dengan hal itu. Tanpa kontrak pun, Chae-in siap bergabung dengan guild Jinwo. Melihat Chae-in bersikukuh bergabung, Jinwo bertanya, "Kenapa kau sangat ingin bergabung ke dalam guildku? Tidak ada keuntungan jika kau bergabung dengan kami." Chae-in mulai bingung memberikan jawaban. Chae-in memejamkan matanya dan berkata dalam hati, "Gimana caraku menjelaskannya? Tidak, sejak saat itu, sejak pertama kali aku bertemu dengannya, wanginya yang harum membuatku tertarik. Ini dimulai dengan kecurigaanku. Aku terus mencari tahu tentang dirinya. Bahkan saat ku bilang pada diriku sendiri untuk tidak mengkhawatirkannya, bahkan di saat aku tak punya waktu untuk mempedulikannya, dia adalah satu-satunya cahaya di dunia yang gelap ini. Pada saat raid Pulau Jeju, aku sangat takut, gelisah, dan bahkan aku pikir aku sudah mati. Tapi..." Kita flashback sebentar ya, Lur. Kita flashback setelah raid Pulau Jeju, di saat Chae-in terbangun dari komanya. Gogunhye bertanya, "Hunter Cha, kau sudah sepenuhnya sadar?" Chae-in yang baru saja terbangun dari keadaan kritis bertanya-tanya, di mana dirinya sekarang. Gogunhye menjelaskan kalau sekarang dirinya berada di helikopter dan akan mendarat di Asosiasi Hunter. Setelah itu akan segera pergi ke rumah sakit. Chae-in melamun sejenak dan tiba-tiba dirinya teringat sesuatu. Chae-in bertanya, "Apa Hunter Sung Jinwo datang?" Mendengar pertanyaan Chae-in, Gogunhye menganggukkan kepalanya. Pipi Chae-in memerah dan dia berkata dalam hati, "Seperti yang kuduga, itu bukan sebuah mimpi. Aku benar-benar hampir mati saat itu. Tidak, atau aku benar-benar mati." Sejak saat itu, Chae-in bertanya-tanya, jika suatu saat akan ada situasi di mana aku tak bisa menghindari kematian, apa yang harus kulakukan? Dan sekarang kita kembali lagi di kantor bersama Jinwo dan Chae-in. Chae-in masih bingung menjawab pertanyaan Jinwo. Chae-in berkata dalam hati, "Aku tak bisa mengatakannya. Gimana aku harus bilang padanya? Kuharap kau akan terus di sisiku sampai akhir." Memikirkan hal itu, Chae-in malah salting dan menutupi mukanya. Melihat pola Chae-in, Jinwo bertanya-tanya, apa yang dia lakukan? Apa ada sesuatu yang tak bisa dia katakan padaku? Kenapa dia tak bisa menjawabku? Melihat raut wajahnya, aku tahu dia menyembunyikan sesuatu. Aku tak tahu apa yang dia sembunyikan, tapi dia mungkin sudah merencanakan ini sangat lama. Jinwo bertanya ke Chae-in, "Apa kau tak akan menjawabku?" Chae-in menjawab, "Kenyamanan. Aku ingin hidup nyaman. Apa aku bisa melakukan itu?" Jinwo sedikit kaget mendengar jawaban Chae-in. Di saat Jinwo mulai peka, si Jinho malah membisiki Jinwo, "Yungnim, bayangkan gimana susahnya di Guild Hunter hingga memaksanya mengatakan itu." Mendengar perkataan Jinho, Jinwo berkata dalam hati, Hunter Chae-in baru berusia 22 atau 23 tahun. Beban menjadi seorang Hunter Rank S pastilah berat. Dan dia dalam keadaan yang sulit setelah raid di Pulau Jeju. Aku bersimpati atas situasinya. Tapi Jinwo iki tarah ngelogok jaran lur. Masa di kode-kode Chae-in ora peka belas sih?
Ya, sekarang kita kembali lagi ke alur cerita ya, Lur. Jinwo berkata ke Chae-in, sebenarnya ada sebuah tes untuk bisa masuk ke guild kami. Chae-in bertanya, hah? Itu tak ada di pemberitahuan perekrutan. Jinwo menjawab, itu kebijakan baru. Wakil ketua guildku pasti sudah membuat kesalahan. Setelah mengatakan hal itu, Jinwo menyuruh Jinho pergi ke bawah untuk membeli beberapa minuman dan cemilan untuk tamu. Chae-in bertanya ke Jinwo, tes macam apa itu? Melihat sorot mata Chae-in, Jinwo bertanya dalam hatinya, apa ini kegigihannya atau hanya kebanggaannya? Jinwo menjawab pertanyaan Chae-in, kalahkan satu makhluk panggilan yang akan kupilih. Chae-in bertanya, Hunter Chung Jinwo, apa evaluasinya terhadapku sangatlah rendah? Makhluk yang mana itu? Jinwo menjawab, untukmu Hunter Cha, akan kupilih yang terkuat. Chae-in menanggapi, baguslah kalau begitu. Chae-in yang sudah sangat siap bertanya, kapan tesnya dimulai? Jinwo menjawab, ayo kita lakukan sekarang. Gimana kalau kita lakukan di ruang latihan asosiasi? Mengingat tempat asosiasi cukup jauh dari kantornya, Jinwo teringat sesuatu dan berkata dalam hati, haruskah ku coba untuk memindahkan 2 orang dengan skill Zero Exchange? Jinwo berkata ke Chae-in, kau tak perlu meninggalkan tempat ini untuk ke sana. Chae-in tidak paham dengan maksud Jinwo. Jinwo mendekati Chae-in dan berkata, aku ada cara yang lebih mudah untuk ke sana. Kita harus tetap bersama. Tak apa-apa kan? Melihat Jinwo merangkulnya, Chae-in hanya bisa salting dan salting. Merangkul Chae-in, Jinwo berkata, exchange. Terlihat mereka berdua diselimuti bayangan hitam dan mulai berpindah ke suatu tempat. Terlihat juga Jinho yang sudah selesai mencari makanan dan membuka pintu sembari berkata, kalian berdua harusnya memakan sesuatu di saat berbicara. Jinho yang sudah sampai di sana bukannya ketemu Jinwo dan Chae-in, tapi malah bertemu prajurit bayangan High Orcs. High Orcs langsung mengambil makanan yang dibawa Jinho dan membadoknya. Dan sekarang kita beralih ke ruang latihan asosiasi, yang mana Jinwo dan Chae-in telah sampai di sana. Chae-in pun bertanya-tanya, kenapa dirinya tiba-tiba sudah sampai di ruang latihan asosiasi. Melihat dirinya bisa berpindah bersama Chae-in, Jinwo berkata dalam hati, seperti yang kuduga, aku memang benar. Skill Zero Exchange bekerja seperti sebuah gate. Faktanya kalau aku bisa membawa orang telah membuktikan hal itu. Lokasiku berada menjadi pintu masuknya, sedangkan target perantaraku sebagai pintu keluarnya. Tentu saja target perantaraku itu adalah lokasi para prajurit bayanganku. Cooldownnya memanglah 3 jam, tapi berpikir kalau aku bisa membuat gate dengan menggunakan skill, dengan ini jika aku mau aku bisa pergi kemanapun di dunia ini. Jinwo melirik Chae-in sembari berkata, ayo kita mulai. Chae-in berkata ke Jinwo, sekarang kalau dipikir-pikir aku meninggalkan senjataku. Jinwo nyeletuk, hah? Pickaxe itu? Mendengar celetukan Jinwo, Chae-in jadi malu-malu sembari berkata, itu bukanlah senjataku. Jinwo tersenyum dan berkata, aku cuma bercanda kok. Mengingat dirinya tidak membawa senjata, untuk sementara Chae-in akan meminjam senjata di tempat latihan. Kartu lisensi telah terdeteksi, gudang senjata pun telah terbuka. Chae-in berkata, tentu saja ada senjata cadangan di sini. Sejak ini dijadikan ruang latihan para hunters. Memang tidak terlalu bagus, tapi masih bisa dipakai untuk latihan. Terlihat Chae-in mengambil sebuah pedang, dan sekarang dirinya sudah siap untuk tes. Jinwo bertanya, apa kau baik-baik saja dengan itu? Itu bukan pedang yang biasa kau pakai, jadi mungkin tidak cocok. Chae-in menjawab, tak peduli senjata apa yang aku pakai, ini bukanlah seperti aku sedang melawan monster di sini. Mengingat Chae-in adalah hunter rank S, Jinwo berkata dalam hati, dia benar. Kutebak prajurit bayangan biasa akan langsung hancur dalam hitungan detik. Jinwo memanggil Igris dan berkata ke Chae-in kalau Igris adalah ahli pedang terbaik di antara semua prajuritnya. Chae-in bertanya, gimana aturan untuk pertandingan ini? Jinwo menjawab, kau akan bertarung sampai makhluk yang kupanggil hancur atau sampai Hunter Cha menyerah. Sembari melihat Igris, Jinwo berkata dalam hati, ku bilang padanya aku akan menggunakan makhluk panggilanku terkuat, tapi melawan Beru akan membuatnya trauma. Ngomong-ngomong, apakah kita bisa memulainya sekarang? Melihat Chae-in sangat percaya diri dengan senjatanya, padahal itu bukan senjata yang biasa dia gunakan,
Jinwoo pun berpikir dan berkata dalam hati, "Tunggu, dia bilang senjata bukanlah masalah." Setelah memikirkan hal itu, Jinwoo meminta Cha Hae-in untuk membalikan badannya sejenak. Jinwoo mengeluarkan sesuatu. Sesuatu itu adalah Demon King Longsword. Dan Jinwoo memberikan pedang itu pada Ygritte. Setelah memberikan Demon King Longsword, Jinwoo berkata ke Cha Hae-in, "Sekarang mari kita mulai." Cha Hae-in menjawab, "Oke." Terlihat para petarung sudah siap di posisi masing-masing. Jinwoo sebagai wasit berkata, "Bersiap, mulai." Sebelum masuk ke pertandingan, Mimin akan menjelaskan dulu efek dari Demon King Longsword. Efek dari Demon King Longsword adalah Storm of White Lightning, memanggil sebuah badai petir putih di dalam area yang ditentukan. Jadi setiap ayunan atau tebasan, Demon King Longsword akan mengeluarkan petir di area yang ditentukan. Ygritte bersiap mengayunkan pedangnya. Wush, glider. Ygritte mengayunkan pedangnya dan petir mengarah ke Cha Hae-in. Bergerak lebih cepat dari petir, Cha Hae-in menghindari serangan Ygritte dengan mudahnya. Melihat kecepatan Cha Hae-in, Jinwoo berkata, "Seperti yang kuduga, dia sangat cepat. Orang biasa pasti akan mati, bahkan jika dia menyentuhnya sedikit saja." Sting! Ygritte berhasil menahan serangan Cha Hae-in. Kita beralih dulu ke Go Gun-hye. Di saat enak-enak mengerjakan pekerjaannya, Go Gun-hye merasakan sebuah guncangan. Go Gun-hye menengok ruang latihan sembari berkata, "Tak mungkin ada perbaikan ruangan latihan hari ini, kan?" Go Gun-hye menghubungi bagian monitor. Bagian monitor bertanya, "Ya, ada apa, Ketua?" Go Gun-hye meminta tolong bagian monitor untuk menunjukkan kamera CCTV ruang latihan ke dalam ruangannya. Bagian monitor menyalakan CCTV ruang latihan, dan sekarang Go Gun-hye sedang melihat CCTV itu. Melihat Jinwoo dan Cha Hae-in berduaan di sana, Go Gun-hye bertanya-tanya. Go Gun-hye pun teringat saat dirinya berada di helikopter bersama Cha Hae-in. Di sana Cha Hae-in menanyakan keberadaan Sung Jinwoo, dan saat Cha Hae-in tahu Sung Jinwoo datang menolongnya, Cha Hae-in tersenyum dan wajahnya memerah. Mengingat hal itu, Go Gun-hye tersenyum dan berkata, "Aku mengerti. Aku tak menyadarinya." Setelah mengetahui Cha Hae-in dan Jinwoo berduaan di sana, Go Gun-hye menyuruh bagian monitor untuk mematikan semua kamera yang ada di dalam ruang latihan. Bagian monitor pun bingung dengan maksud Go Gun-hye. Lalu Go Gun-hye berkata, "Buatlah sebuah catatan kalau sebelumnya ada pemeriksaan di sana." Bagian monitor menjawab, "Baiklah, Ketua." Terlihat Go Gun-hye melanjutkan pekerjaannya, dan tiba-tiba terjadi guncangan yang cukup keras sampai-sampai barang di ruangannya jadi berantakan. Setelah guncangan berhenti, Go Gun-hye berkata, "Sesuai dugaanku, sungguh enak menjadi pemuda." Dan sekarang kita kembali lagi ke ruang latihan. Terlihat Ygritte yang telah dikalahkan oleh Cha Hae-in. Jinwoo sendiri nampak tidak percaya Ygritte dapat dikalahkan dengan mudahnya. Cha Hae-in bertanya ke Jinwoo, "Apakah Kesatria Hitam itu benar-benar makhluk terkuatmu? Bukannya kau bilang bahwa kau akan memanggil makhluk terkuatmu? Tolong panggil dia." Jinwoo menanggapi, "Kau mungkin akan terluka." Cha Hae-in menjawab, "Itu tidak apa-apa, aku sangat ingin melawannya lagi." Jinwoo nampak terkejut mendengar perkataan Cha Hae-in barusan. Jinwoo bertanya, "Kau tahu?" Cha Hae-in menjawab, "Aku sempat melihatnya, dan juga aku melihat videonya." Melihat kegigihan Cha Hae-in, Jinwoo menghela nafas sembari berkata, "Beru." Dengan penuh kegigihan, Cha Hae-in sudah siap untuk rematch dengan Beru. Terlihat shadow terkuat Jinwoo telah muncul. Jinwoo bertanya ke Cha Hae-in, "Akan kutanya untuk yang terakhir kalinya, apa kau yakin ingin melakukannya?" Setelah memanggil Beru, Jinwoo berkata dalam hati, "Ketika menjadi prajurit bayangan, kau lebih lemah dari yang sebelumnya." Meskipun begitu, Beru memang terlahir sebagai senjata pembunuh Hunter. Jika Beru melawan Hunter Cha dengan serius, Hunter Cha tidak akan memiliki kesempatan. Beru bertanya ke Jinwoo, "Tuanku, apa yang bisa kulakukan untukmu?" Jinwoo menjawab, "Kalahkan wanita itu tanpa harus melukainya." Beru menanggapi, "Akan aku lakukan." Beru berteriak dan memancarkan energi sihir yang sangat kuat sampai membuat kaca di ruang latihan pecah berserakan. Merasakan energi sihir yang keluar dari Beru, Cha Hae-in bertanya-tanya, bagaimana Sung Jinwoo menghadapi makhluk seperti itu? Beru mengeluarkan cakar tajamnya dan siap bertempur.
Melihat Beru mengeluarkan cakarnya, Jinwoo memperingatkan Beru, jangan menggunakan itu. Kalau dia sampai terluka, tidak akan berakhir baik bagimu. Beru memelas dan berkata, ya baiklah, aku tidak akan menggunakan ini. Chae-in menyadari perbedaan kekuatannya dengan Beru sangatlah jauh. Wush! Tiba-tiba Beru sudah berada di belakang Chae-in. Chae-in menyadari kalau pergerakan Beru sama persis saat di Pulau Jeju. Chae-in langsung menebaskan pedangnya ke Beru sembari berkata, kamu pikir bisa mengalahkanku dengan cara yang sama? Namun, dengan mudahnya Beru menghentikan serangan Chae-in dengan jarinya. Beru berkata, tuanku hanya memberiku satu perintah, mengalahkan musuh tanpa melukainya. Maka akan kuperlihatkan perbedaan kekuatan di antara kami, supaya semangat bertarungnya runtuh. Ini hal yang mudah. Chae-in menyerang Beru secara bertubi-tubi, tapi serangan Chae-in dapat dibaca oleh Beru. Chae-in masih tetap fokus dan berupaya untuk mengalahkan Beru. Namun, terlihat nampak jelas Beru berada di level yang berbeda. Melihat serangannya tidak ada yang mengenai Beru, Chae-in berkata, mustahil, dia menghindari semua seranganku tanpa harus bergerak dari tempat sama sekali. Beru menatap Chae-in. Beru meneriaki Chae-in. Hanya dengan teriakannya saja, Chae-in terhempas mundur. Jinwoo bertanya ke Chae-in, apa sekarang kau sudah puas? Terengah-engah, Chae-in menjawab, belum, aku masih bisa melanjutkannya. Mendengar jawaban Chae-in, Jinwoo jadi keheranan sembari berkata, sebenarnya kau sedang mikir apaan? Padahal sudah menyadari perbedaan kekuatan antara mereka berdua. Tidak mungkin juga dia orang yang gegabah. Beru sangat berbeda dari prajurit bayangan yang lain. Bahkan jika dia memiliki kecerdasan sendiri, pada dasarnya dia adalah senjata pembunuh. Aku bisa merasakan dia sedang menahan dirinya untuk membunuh Hunter Cha. Kalau memang ingin mencari sesuatu, kuharap kau tidak mengambil keputusan yang salah. Melihat Chae-in masih berusaha melawannya, Beru berkata, beraninya kau. Beru berkata dalam hati, instingku memperingatkanku, makhluk itu bisa mengetahui apa dirinya mangsa atau pemangsa cuman dari matanya. Bagaimana mungkin mangsa melawan pemangsanya? Ini tidak bisa diterima. Beru melesat dan mulai serius untuk bertarung. Beru berupaya menyerang Chae-in dengan cakarnya, tapi Chae-in masih bisa membaca pergerakan Beru dan menghindari serangannya. Beru menatap Chae-in layaknya hewan buas yang tidak akan melepaskan buruannya. Chae-in mengeluarkan skillnya, Sword Dance. Melihat Beru belum melakukan pergerakan, Chae-in melompat dan melancarkan serangannya. Sting! Pedang Chae-in langsung hancur berantakan, dikarenakan Chae-in mengadu pedangnya yang rapuh dengan cangkang keras milik Beru. Meskipun pedangnya hancur, tatapan Chae-in berubah menjadi tatapan seorang pemangsa. Chae-in berkata, cuman sekali kesempatan, dengan kondisi kekurangan mana aku bisa memakainya sekali, tapi itu cukup. Skill Needles of Light. Chae-in mengganti bagian yang patah pada pedangnya dengan sihir cahaya. Dan macawat, Chae-in berhasil menusuk Beru dengan telak. Sung Jinwoo tidak menyangka kalau seorang Chae-in berhasil membuat Beru terluka. Narator berkata, dalam sekejap, Beru mengingat perintah yang diberikan olehnya. Perintah yang diberikan oleh ratu ketika dirinya lahir. Gara-gara instingnya, dia tidak bisa mencegah perintah itu teringat kembali. Beru memasuki killer mode sembari berkata, bunuh musuh. Wanita ini musuh. Dengan kedua tangannya yang dilengkapi cakar pisau, Beru bersiap mencincang Chae-in yang sudah tidak berdaya. Melihat Beru akan mengakhiri Chae-in, Jinwoo berteriak, berhenti! Wush! Duar! Sebelum serangan Beru mengenai Chae-in, Sung Jinwoo berhasil menghentikan Beru. Sembari menginjak dan memegangi tangan Beru, Jinwoo berkata, aku memerintahkanmu untuk berhenti. Melihat tatapan Jinwoo, Beru langsung menjauh menjaga jarak dari Jinwoo. Jinwoo membantu Chae-in berdiri sembari menanyakan keadaannya. Beru pun bersujud ke Jinwoo sembari berkata, mohon ampunan tuanku. Mendengar ampunan Beru, Jinwoo hanya menghela nafas tanpa berkata-kata.
Jinwo bertanya ke Chae-in, "Kenapa kau memaksakan dirimu sendiri? Kau juga tidak harus gabung guild kami sampai segininya. Ini cuma tes untuk memasuki guild tanpa nama. Tidak layak sampai meresikukan nyawa orang sepertimu untuk masuk guild kami. Kenapa kau melakukannya sampai sejauh ini?" Chae-in hanya terdiam dibanjiri pertanyaan oleh Jinwo. Jinwo bertanya lagi, "Kau tidak berniat memberitahuku?" Dalam hati Jinwo berkata, "Apa-apaan ini sebenarnya?" Jinwo bertanya lagi ke Chae-in, "Apa mungkin kau tertarik padaku?" Mendengar pertanyaan Jinwo barusan, Chae-in langsung menatap Jinwo sembari berkata, "Apa?" Melihat respon Chae-in, Jinwo bertanya-tanya dalam hatinya, "Juga bukan ini, entah apa yang kau incar." Menatap Jinwo, Chae-in berkata, "Benar, kupikir begitu." Dan sekarang kita beralih ke gedung birokrat Hunter Amerika yang masih dalam proses perbaikan. Terlihat Michael dan Nyonya Selner telah kembali ke Amerika. Sesampainya di Amerika, Michael langsung menghadap ke direktur birokrat Hunter Amerika. Dan Michael pun langsung meminta maaf. Mimin perkenalkan lagi ya dulur, dia adalah David Brennan, direktur birokrat Hunter Amerika. Melirik Michael, David berkata, "Aku tak menyuruhmu datang untuk meminta maaf. Katakan apa yang terjadi." Michael berkata, "Berdasarkan pengamatan Nyonya Selner, Hunter Sung Jinwo adalah salah satu raja." Mendengar perkataan dari Michael, David kaget bukan main. David bertanya ke Nyonya Selner, "Nyonya Selner, maksudmu kau bilang kalau Hunter Sung Jinwo punya kekuatan seorang hunter tingkat negara?" Nona Selner menjawab, "Kurasa aku akan mengeceknya lagi." Pemberitahuan ya lur, sekarang Mimin akan ganti sebutan hunter level nasional menjadi hunter tingkat negara. Oke? Nona Selner menjelaskan bahwa Hunter Awaken atau hunter yang mendapat kebangkitan ganda mengambil kekuatan mereka dari sisi lain. Nyonya Selner bisa merasakan hubungan yang mereka punya dengan sisi lain itu. Terkadang kekuatan dari sisi lain itu terlalu kuat. Hunter Awaken atau hunter kebangkitan ganda terlihat seperti tertutupi cahaya yang terang, dan Nyonya Selner memanggil orang-orang ini raja. Setelah menjelaskan hal itu, Nyonya Selner langsung gemetar dan berkata, "Tapi untuknya tidak ada koneksi apapun padanya. Ketika aku menatap matanya, kegelapan di dalam dirinya menatapku balik. Dia adalah kegelapan itu sendiri." David bertanya, "Apa kau bilang kalau Sung Jinwo itu musuh?" Nyonya Selner menjawab, "Aku tak mengatakan kalau Hunter Sung Jinwo itu teman ataupun musuh. Aku membicarakan dari mana kekuatan miliknya berasal. Hunter Sung Jinwo, dia tidak meminjam kekuatan dari manapun, karena kekuatannya tidaklah berasal dari sisi lain, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Dia tidak memiliki batasan." Melirik Nyonya Selner, Michael berkata, "Itu berarti tak ada batasan untuk kekuatannya." Mendengar pertanyaan Michael, Nyonya Selner menganggukkan kepalanya. Setelah mendengarkan penjelasan Nyonya Selner, David beranjak dari kursinya dan berjalan keluar sembari berkata, "Terima kasih Nyonya Selner." Michael bertanya, "Direktur, Anda ingin pergi kemana?" David menjawab, "Aku akan pergi ke lantai B24, ikuti aku." Singkat cerita, mereka berdua naik lift dan pergi ke lantai B24. Dalam perjalanan, David berkata, "Jika kita tak bisa menggunakan kekuatan Nyonya Selner, kita akan mendapatkannya melalui cara lain." David dan Michael telah sampai di depan pintu sebuah ruangan. David bertanya, "Apa kau ingat Get Rank S pertama?" Michael menjawab, "Tentu saja, Dungeon Break mengerikan yang membuat hancurnya bagian barat dari Amerika Serikat. Tak mungkin aku melupakannya. Semua hunter terbaik di dunia dikumpulkan oleh Amerika Serikat dengan tawaran hadiah yang sangat besar dan hanya 5 yang selamat. Amerika Serikat memberikan 5 orang ini otoritas yang sama seperti negara. Itulah awal mulanya hunter tingkat negara. The Inextinguishable, Flame Dragon, Gamis. Seekor makhluk buas yang membantai hunter kelas atas yang tak terhitung jumlahnya. Berjalan memasuki lorong, David berkata, "Bisakah kau percaya kalau ku bilang padamu bahwa mimpi buruk itu meninggalkan sebuah hadiah kecil?" Mendengar perkataan David, Michael menanggapi, "Anda tak bermaksud untuk..." David menekan tombol untuk membuka sebuah gerbang yang cukup besar. David dan Michael memasuki sebuah ruangan. Michael hanya ngowoh melihat sesuatu di depannya. David pun berkata, "Lihat, Runestone ditemukan di dalam mayat Gamis. Ini sudah 8 tahun lamanya sejak Gamis Raid.
Sudah tidak ada lagi mic di antara hunter tingkat negara. Jadi Runestone ini telah menunggu pemilih yang tepat di dalam ruang bawah tanah ini. Kami sekali lagi akan memberikan sebuah hadiah berharga untuk negara ini. Tampak fosil naga gamis yang begitu besar di ruangan itu. Dan sekarang kita beralih ke apartemen Sung Jinwoo. Terlihat Jinwoo yang sedang berkaca di sana. Jinwoo berkata dalam hati, aku memang sudah lebih tinggi dan sedikit lebih muda setelah re-awakening. Tapi apa aku memang setampan itu? Aku harusnya seperti rata-rata orang pada umumnya. Apa ini karena Will of Rehabilitate? Memulihkan semua bagian tubuh yang rusak. Semua lukaku hilang karena buff ini. Setelah berkaca, Jinwoo menemui Jin Ah dan bertanya, Jin Ah, gimana penampilanku menurutmu? Jin Ah bertanya balik, apanya? Jinwoo bertanya kembali, seperti gimana penampilanku sebagai seorang pria? Jin Ah menjawab, apa? Dari mana kau dapatkan kepercayaan dirimu itu? Di mataku kau terlihat seperti orang bodoh. Mendengar jawaban Jin Ah, Jinwoo jadi kesal dan memegangi kepala Jin Ah sembari berkata, ya, terima kasih banyak untuk jawaban jujurmu itu. Jin Ah yang kesal menendang-nendang tubuh Jinwoo. Jinwoo berkata, oi, kau akan mematahkan kakimu. Apa kau lupa kalau aku punya tubuh seorang rank S? Apa kau ini bodoh? Jin Ah menjawab, apa? Aku adalah yang terbaik di kelasku. Jinwoo menjawab, itu hanyalah sebuah ujian. Melihat Jin Ah mulai tenang, Jinwoo berkata, oh iya, aku berpikir untuk menciptakan sebuah guild. Jin Ah bertanya, oh, apa kau akan menjadi seorang bos sekarang? Jinwoo menjawab, jika itu berjalan baik. Ngomong-ngomong, nama guildnya Solo Play, gimana menurutmu? Jin Ah menanggapi, apa? Apa kau bercanda? Kenapa kau memberi nama guildmu seperti itu? Jinwoo bertanya, kenapa? Apa itu aneh? Jin Ah menjawab, opa, kemampuanmu itu untuk memanggil para pasukan bayangan itu kan? Secara teknis kau tidaklah sendirian. Jinwoo menanggapi, kau benar juga. Lalu nama apa yang harus kuberikan? Jin Ah menjawab, gimana kalau Ah Jin Guild? Ah berarti aku, Jin berarti melangkah ke depan. Jinwoo bingung sembari berkata, ah Jin. Jin Ah berkata, itu kebalikan dari namaku. Gimana dengan itu? Bukannya itu bagus? Jinwoo menjawab, boleh juga itu. Kita beralih ke rumah Chae-in. Layaknya wanita pada umumnya, Chae-in sedang memikirkan seorang pria sampai membuat dirinya cukup gila. Apa yang kau maksud aku rasa begitu? Apa yang kau maksud aku rasa begitu? Pada dasarnya aku mengaku. Chae-in membayangkan Jinwoo berkata, lalu tidak ada cara yang lebih baik daripada bergabung dengan guild. Dia akan berpikir kalau aku wanita yang gila. Yos, dia bahkan menyelamatkan hidupku. Pastinya aku tertarik padanya kan? Ya, itu alasan yang bagus. Itu tidak bagus. Itu benar-benar tidak baik. Secara teknis aku selamat karena kemampuan healing Hunter Min Byung-gu. Di saat dirinya sedang dilanda asmara, tiba-tiba dirinya mendengar suara dari alam baka. Tolong bilang padanya untuk... Terlihat sosok bayangan yang menggenggam tangan Chae-in. Dan ternyata itu adalah bayangan Hunter Min Byung-gu. Min Byung-gu berpesan pada Chae-in, tolong bilang padanya untuk berhati-hati. Katakan pada Hunter Sung Jinwoo, katakan padanya agar berhati-hati terhadap kekuatannya sendiri. Chae-in langsung terbangun dan berkata, tadi aku melihat Hunter Min Byung-gu. Sekarang kita beralih ke Guild Knights. Yuntai berkata ke Pak Jongso, Yungnim, tentang gate yang muncul kemarin, mereka bilang akan susah untuk memberikan izin. Pengukuran asosiasi menjadi sedikit lebih tinggi lagi. Pak Jongso bertanya, apa itu sebuah gate rank S? Yuntai menjawab, tidak, tapi mereka bilang itu adalah pengukuran tertinggi untuk sebuah gate rank A. Pak Jongso menanggapi, ya itu sangat menyebalkan. Kita mungkin saja mati di dalam sana jika tidak berhati-hati. Mendengar Yungnimnya ragu melakukan raid di gate rank A, Yuntai berkata, kita mungkin saja menyerah jika itu adalah gate rank S, tapi situasinya bertambah rumit karena itu hanyalah gate rank A. Rumor tentang kita akan menyebar. 1 dari 5 guild terbaik bahkan tak bisa menyelesaikan gate rank A. Park Jongso menanggapi, masalahnya adalah orang biasa mengira gate rank yang sama itu tingkat kesulitannya sama, padahal berbeda tingkat kesulitannya.
Yontai tetap ngeyel dan berkata, jika kita menyerah terhadap gate ini, orang dari Guild Fame pasti akan mengambilnya. Mendengar Guild Fame akan mengambil alih, wajah Park Jong-soo langsung berurat dan matanya melotot. Park Jong-soo berkata, apa kau bilang? Menyerahkan gate yang muncul di wilayah kita kepada Ma Dong-wook? Melihat ekspresi Park Jong-soo, Yontai langsung gemetaran sembari berkata, aku hanya ngasih tahu Yungnim. Park Jong-soo berkata, dalam hal kuantitas dan kualitas, semua hunter rank A guild kita sama seperti guild-guild besar lainnya. Hanya rank S, kita tidak punya satupun rank S. Itu yang membuat perbedaan sangat besar. Seseorang di belakang Park Jong-soo berkata, kita juga bisa masuk bersama dengan guild lain. Park Jong-soo menanggapi, jika kita bilang kita ingin bekerja sama karena kita tak pasti tentang menyelesaikannya sendirian, bukannya guild lain akan merasa bahaya dan mundur. Perkenalkan dulur, dia adalah Joing Yerim, healer rank A Guild Genex. Kita panggil saja Mbak Yerim. Mbak Yerim menanggapi perkataan Park Jong-soo. Jika kita susah untuk membawa seluruh guild, lalu bagaimana kalau satu orang saja? Park Jong-soo menanggapi, bagaimana mungkin satu orang bisa menolong kita di saat kita akan memasuki gate rank A tersulit? Setelah mengatakan hal tersebut, Park Jong-soo teringat akan sesuatu. Melihat Park Jong-soo menyadari suatu hal, Mbak Yerim bertanya, kau tahu siapa itu kan? Park Jong-soo menjawab, ya, maksudmu Hunter Sung Jin-woo. Menurut Park Jong-soo, meminta bantuan guild lain akan menodai reputasi guild Genex. Tapi kalau bekerja sama dengan Sung Jin-woo, akan membuat guildnya semakin terkenal dan mendapat pengakuan juga. Selain itu, kesempatan untuk menyelesaikan raid yang sulit ini dengan aman akan meningkat. Setelah menjelaskan hal tersebut, Park Jong-soo bertanya, apa yang dilakukan Hunter Sung Jin-woo hari ini? Yontai menjawab, selain membersihkan gate yang muncul di jalanan baru-baru ini, tidak ada kabar lain tentangnya. Apa aku harus mencoba mendapatkan informasi kontaknya, Yungnim? Park Jong-soo menjawab, tidak, simpan handphonemu. Apa kau kira itu hal yang tepat untuk mengatasi masalah yang penting ini hanya dengan sebuah panggilan? Ayo kita kunjungi dia. Dan sekarang kita beralih ke kantor Sung Jin-woo. Terlihat Jin-woo dan Jin-ho yang sedang membahas nama guild mereka. Jin-woo bertanya, bagaimana dengan guild Ah-jin? Jin-ho menjawab, itu hebat Yungnim. Ayo kita gunakan itu untuk nama guild. Dalam hati Jin-ho berkata, apapun itu kecuali bermain sendirian. Setelah selesai menentukan nama guild, Jin-ho berkata, hal yang tersisa adalah menemukan satu anggota lagi. Jin-ho bertanya, apa yang terjadi dengan Hunter Cha Hae-in kemarin? Jin-ho menjawab, aku tak berpikir kalau Hunter Cha cocok. Dia bukanlah orang yang kuinginkan. Mendengar Cha Hae-in ditolak, Jin-ho berkata dalam hati, dia seorang Hunter rank S, muda, berbakat dan juga cantik. Apa ada orang lain yang lebih baik dari Hunter Cha Hae-in? Setelah memikirkan hal tersebut, Jin-ho bertanya, Yungnim, lalu orang seperti apa yang kau inginkan? Jin-woo menjawab, seseorang dengan lisensi hunter yang mana tidak suka dengan aktivitas guild dan juga bisa dipercaya. Jin-ho memejamkan matanya dan berkata, hanya beberapa orang yang bisa kupikirkan. Tok 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 tok. Ketika sedang membahas guild barunya, tiba-tiba ada seseorang yang mengetok-ngetok pintu. Jin-woo membukakan pintu dan berharap yang datang bukanlah Hunter Cha Hae-in. Dan yang datang ternyata adalah Park Jong-soo dan rekan-rekannya. Park Jong-soo meringis sembari berkata, halo, namaku Park Jong-soo, guild master dari guild Genex. Sung Jin-woo dan Jin-ho terlihat bingung dan berkata dalam hati, sopo maneh iki? Jin-woo mempersilahkan masuk Park Jong-soo dan rekan-rekannya. Park Jong-soo menunjukkan sebuah rekaman yang memperlihatkan sebuah gate berukuran sangat besar telah muncul di wilayah guild Genex. Setelah menunjukkan rekaman itu, Park Jong-soo berkata, ukuran sebuah gate dan ranknya tidak terlalu cocok. Namun mereka bilang sejumlah mana mengalir keluar dari gate itu. Jin-woo bertanya, apa itu ditentukan sebagai rank S? Park Jong-soo menjawab, ini masihlah sebuah gate rank A melalui batas pengukurannya. Ini adalah gate terbesar yang pernah muncul di Busan. Mendengar wilayah Busan, Jin-woo berpikir sejenak dan berkata dalam hati, apa aku harus bertemu dengan Ju-hye dan memakan sedikit sushi? Park Jong-soo berkata, kau pasti sudah membacanya di artikel, tapi asosiasi mencoba melarang kami masuk. Menurut pandangan mereka, sulit mempercayai guild kami karena kami tidak memiliki satupun hunter rank S. Tapi jika kau setuju untuk bergabung dengan penyerangan kami mungkin akan sanggup untuk mengurus raid ini. Kau pasti akan mendapatkan kompensasinya. Umumnya, Hunter Rank S akan mendapatkan 10% keuntungan sebuah raid,
tapi kami akan memberimu 20% dari dungeon ini. Jinwo tanpa basa-basi langsung berkata, mari lakukan pembagian 50/50. Park Jong-soo nampak bingung karena negosiasi yang dia sampaikan tidak digubris sama sekali oleh Jinwo. Jinwo berkata, aku akan bekerja sama denganmu jika kau menganggapku sebagai sebuah guild dan bukan individu. Kami baru saja menetapkan guild Jin. Park Jong-soo mencoba bernegosiasi kembali dan berkata, lalu bagaimana dengan 40/60? Jinwo menanggapi, aku tak mencoba bernegosiasi dengan guild Knights. Melihat cara berpikir Jinwo, Park Jong-soo berkata dalam hati, orang ini dia terlihat muda, tapi dia tidaklah normal. Setelah memikirkan hal itu, Park Jong-soo tidak punya pilihan lain dan menyetujui permintaan Sung Jinwo. Park Jong-soo berkata, lalu bisakah kau yang mengurus bosnya? Jinwo menjawab, aku mengerti. Park Jong-soo menjelaskan kalau gate ini sudah hampir seminggu sejak ditemukan, jadi besok raidnya akan segera dimulai. Setelah menjelaskan hal tersebut, Park Jong-soo berkata, ayo pergi bersama ke sana dengan mobil kami. Jinwo menjawab, tidak, aku akan bertemu dengan kalian besok. Aku punya urusan yang harus diurus malam ini. Bagaimanapun, aku tak akan terlambat. Yontae melihat bayangan Park Jong-soo yang menggeliat. Yontae berkata ke Park Jong-soo, apa bayanganmu baru saja bergerak? Mendengar perkataan Yontae yang aneh, Park Jong-soo bertanya, Yontae, apa kau habis mabuk? Terlihat HP Jinwo berdering. Melihat nomor tidak bernama, Jinwo bertanya-tanya, siapa ini? Jinwo berkata ke Park Jong-soo, permisi, aku akan mengangkat telepon ini. Park Jong-soo menjawab, tentu silahkan. Jinwo keluar kantor dan berkata, ini Sung Jinwo. Penelpon berkata, putraku. Jinwo bertanya, ibu, apa ibu membeli ponsel baru? Ibu menjawab, ya, aku langsung menelpon secepatnya setelah membelinya karena aku ingin mendengar suaramu. Aku harap aku tak mengganggumu. Jinwo menjawab, tentu saja tidak. Jinwo berkata dalam hati, ternyata ibuku. Memangnya siapa lagi yang kuharapkan? Jinwo berkata, ibu, ayo makan malam bersama kami. Ibu menjawab, baiklah, kedengarannya bagus untukku. Dan sekarang kita berganti keesokan harinya di Gwangnali, Busan. Terlihat tim raid dari Guild Knights sudah berkumpul di sana. Melihat Jinwo belum datang juga, Park Jong-soo berkata, seharusnya kita membuatnya ikut bersama kita kemarin. Dia tidak akan terlambat kan? Sialan, kita akan memulainya dalam 5 menit. Kita beralih ke Sung Jinwo yang sedang memperhatikan awan hitam. Jinwo berkata, cuacanya buruk. Aku penasaran, apa Jin Ah membawa payungnya? Aku harus pergi. Zero exchange. Dan sekarang kita beralih ke sekolah. Terlihat 3 orang anak yang sedang menuju ke suatu tempat. 3 anak tersebut disuruh oleh guru seninya untuk mengambil plaster figur di kelas yang sudah lama sekali tidak dipakai. Singkat cerita, mereka bertiga telah sampai di kelas itu. Sesampai di kelas itu, mereka berkata, ini berdebu sekali. Kapan terakhir kali tempat ini dibersihkan? Kelas ini belum digunakan lagi sepanjang semester. Salah seorang anak nampak terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dan ternyata di dalam kelas itu ada sebuah gate. Melihat ada gate di sana, salah satu anak songong berkata, kenapa kau sangat takut? Gate tertutup seperti ini sepenuhnya aman. Hanya hunters yang bisa masuk ke dalam. Tapi yang ada di dalam sana tidak akan bisa keluar dari gate. Itu mungkin perlu 1 minggu untuk gate ini terbuka. Teman dari anak itu berkata, bukannya kau bilang ruangan ini telah ditinggalkan sepanjang semester ini? Dan gate ini baru saja ditemukan sekarang. Terlihat gate itu mulai retak dan magreb. Kepala anak yang berada di depan gate telah digenggam oleh monster. Anak yang digenggam kepalanya hanya bisa pasrah dengan keadaan. Dan teman-temannya mulai panik karena tiba-tiba tangan monster muncul dari gate. Tolong aku, kumohon. Mak krenyes. Kepala bocah itu diremas dan darahnya muncrat kemana-mana. Teman-temannya mulai panik, sangat panik, bahkan tidak bisa bergerak. Dikarenakan sosok mengerikan mulai muncul keluar gate. Dalam sekejap, 3 anak di kelas itu telah terbantai. Para orc telah keluar dari gate dan siap menginvasi sekolah. Narator berkata, mereka secara alami adalah seorang pemburu. Bahkan jika kecerdasan mereka kurang, mereka jauh lebih hebat dari manusia ketika melacak dan memburu. Pemburu yang sangat menyukai bau dari daging dan darah. Tapi mereka hanyalah pengintai.
Jadi mereka menahan instingnya dan memprioritaskan misi mereka. Pemburu ini bersembunyi di kegelapan selama seminggu. Keenam indera mereka waspada, bahkan sebelum mereka mengincar mangsa. Salah satu orc berkata ke rekannya, "Tempat ini penuh dengan mangsa. Di atas sana juga. Bangunan ini sangat rumit seperti sebuah kastil. Aku akan mulai berburu dulu. Kau panggillah saudara-saudara kita." Orc itu menghancurkan dinding kelas sembari berkata, "Kita akan membantai semua manusia di tempat ini dan memperkuat posisi kita. Lalu kita akan mulai berburu secara nyata. Pertama, kita akan membersihkan tempat ini dulu." Di hadapan orc itu, nampak para siswa sedang berkumpul di sana. Orc itu langsung melompat dan siap membantai mereka semua. Sebelum lanjut ke pembantaian, kita berpindah dulu ke Guild Knex yang bersiap melakukan raid. Jinwo yang telah sampai di sana berkata, "Aslinya terlihat lebih besar." Jinwo berjalan dan mengamati setiap orang di sana sembari berkata dalam hati, "Ini tim pengumpul, dan di sisi lain itu adalah tim penambang, dan lalu tim penyerang, 13 rank A dan 20 rank B. Mereka punya hunter rank A sebanyak ini, seperti yang diharapkan dari guild dengan rank A terbanyak." Melihat Jinwo berada di sana, para hunter langsung mengerubungi Jinwo sembari berkata, "Raid di Pulau Jeju benar-benar menakjubkan. Gimana caramu mensummon prajurit hitam itu? Bukan, apa mereka sudah disamon sejak awal?" "Tuan Sung Jinwo, kau yang memimpin raid hari ini kan?" Melihat Sung Jinwo dikerubungi banyak hunter, Mbak Yerim datang dan berkata, Hei, kenapa kalian membuat hunter Sung menjadi tidak nyaman?" Melihat Sung Jinwo, Mbak Yerim memperkenalkan diri. "Namaku Jong Yerim, dan aku adalah healer utama dari tim penyerang Guild Knex. Jika boleh, bukannya pemimpin raid dan healer utama seharusnya pergi bersama-sama?" Jinwo menengok ke Park Jungso sembari berkata, "Kau belum menjelaskannya?" Park Jungso menjawab, "Iya, aku bisa melakukannya sekarang." Park Jungso menuju ke kerumunan hunter dan berkata, "Aku Park Jungso akan menjadi pemimpin kali ini." Terlihat para hunter jadi tidak bersemangat ketika mendengar kalau Park Jungso yang akan memimpin raid. Park Jungso menjelaskan kepada para hunter kalau hunter Sung Jinwo akan bertanggung jawab di bagian belakang dan memastikan keamanan para hunter. Mendengar penjelasan Park Jungso, seseorang di sana langsung berkata, "Apa kita lemah hingga membutuhkan orang lain? Apa anggota elit Guild Knex terlihat sangat lemah untukmu, Tuan Sung Jinwo?" Melihat ada salah satu anggotanya yang lancang, Park Jungso berkata, "Anggota kami sangatlah berani, bukankah begitu? Ini mungkin sedikit kasar, tapi suasana seperti ini adalah hal yang biasa untuk kami." Jinwo menanggapi, "Itu artinya mereka sangat percaya diri." Park Jungso berkata ke Jinwo kalau sudah waktunya untuk pergi. "Hei, sekarang sudah waktunya. Raidnya akan dimulai." Dan sekarang kita berpindah ke gedung asosiasi hunter, tepatnya di bagian customer service. Terlihat salah satu CS menerima panggilan dari seseorang. "Ya, ini adalah pusat layanan darurat asosiasi hunter." Penelpon bertanya, Apa ini asosiasi hunters?" CS menjawab, "Ya, itu benar. Tolong katakan masalahnya, Nona." Penelpon berkata, "Di sini sekarang, di sekolah kami ada monster yang keluar." Mendengar perkataan penelpon, CS langsung bertanya-tanya, "Keluar? Sebuah dungeon break?" CS bertanya, "Dari mana kau menelpon?" Terlihat penelpon penuh darah di tubuhnya dan sangat ketakutan. Penelpon menjawab, "Aku bersembunyi di dalam toilet. Aku tadi bersama temanku, tapi temanku..." CS bertanya, "Berapa banyak monster di sana? Apa mereka di dekatmu?" Penelpon menjawab, "Tidak, aku tidak tahu. Aku mendengar banyak teriakan. Apa aku akan mati?" CS meminta penelpon untuk tenang dan mendengarkan baik-baik. CS berkata, "Para hunter sedang bergerak ke sana sekarang. Hunter kami tak akan meninggalkanmu di sana. Jadi kau harus tetap tenang sampai mereka datang. Apa kau mengerti?" Mendengar hunter akan datang, penelpon bertanya, "Benarkah? Lalu aku akan selamat?" CS bertanya, "Monster itu, apa kau tahu makhluk seperti apa mereka?" Penelpon menjawab, "Ya, aku tahu. Aku melihat mereka di TV." "Apa itu? Apa nama mereka?" CS bertanya, "Seperti apa ciri-ciri mereka? Seperti apa monsternya? Seperti apa tampang mereka?" Penelpon menjawab, "Itu, tubuh mereka mirip seperti manusia,
tapi wajah mereka jelek. Mereka hijau, kulit mereka berwarna hijau. Mendengar deskripsi dari penelpon, si CS sangat terkejut. Kemudian CS bertanya, "Orc? Apa mereka orc?" Penelpon menjawab, "Ya, itu benar, mereka adalah orcs." Terlihat sebuah kapak yang berlumuran darah telah berada di toilet. Mendengar monster adalah orc, CS panik dan berteriak, "Pergilah dari sana, cepat, orc bisa mencium bau darah." Terlihat HP penelpon yang terjatuh dan penelpon telah dicincang-cincang oleh orcs. CS pun hanya bisa mendengar jeritan kematian di telinganya. Sekarang kita berpindah ke sekolah. Tampak para murid yang sedang berlari ke sana kemari untuk melarikan diri dari kejaran orc. Beberapa murid sudah berhasil keluar dari sekolah, namun juga masih ada banyak siswa yang terjebak di dalam sekolah. Para orcs mulai menyusuri kelas demi kelas, memblokir semua jalan keluar, dan berencana menghabisi para murid yang tersisa. Para murid sudah menahan pintu masuk dengan banyak kursi, dengan harapan para orcs tidak bisa masuk ke dalam kelas. Dan beruang, tapi upaya mereka sia-sia saja. Orc telah tiba dan siap menghabisi mereka semua. Salah satu murid berusaha untuk kabur melalui pintu sebelah, namun orc melihatnya, dan tiba-tiba orc itu sudah berada di belakangnya. Sebuah kapak besar tepat mengarah di kepalanya, dan cawot. Para orc telah berkumpul di sana. Salah satu orc berkata, "Kapten, ada manusia yang memiliki energi sihir di sini. Bunuh dia dulu." Terlihat Gina dan Hansongi yang sedang ketakutan berada di bagian paling belakang. Gina yang ketakutan memejamkan matanya dan berharap opanya akan datang menolongnya. Dengan secuil kekuatan yang dimilikinya, Hansongi yang ketakutan berencana untuk menghadapi para orc itu. Hansongi berkata pada Gina, "Walaupun aku hanya rank E, aku juga telah dibangkitkan." Gina memegang erat tangan Hansongi sembari berkata, "Ku bilang jangan." Melihat manusia yang memiliki energi sihir, para orc berkata, "Apa manusia itu yang kau bicarakan?" "Bukan, aku merasakan sesuatu yang lebih kuat dari wanita di sebelahnya. Itu berasal dari wanita ini. Dia harus mati." Salah satu orc mengincar Jin-Ah dan siap membelahnya. Mengetahui orc siap menebasnya, Jin-Ah dan Hansongi hanya bisa berpelukan satu sama lain. Di saat Jin-Ah sedang menunggu sesuatu hal buruk terjadi padanya, dirinya tidak merasakan apapun. Jin-Ah mencoba membuka matanya, dan prajurit bayangan yang diperintahkan untuk melindungi Jin-Ah telah muncul dan menahan serangan orc itu. Melihat prajurit bayangan Jinwo berada di sana, Jin-Ah berharap Jinwo juga berada di sana juga. Prajurit Jinwo meluncurkan bogem mentahnya dan prawok. Sekali hantam, orc itu terlempar sampai menembus atap sekolah. Para orc kroco sangat terkejut karena tiba-tiba ada 3 high orc yang muncul dan menghajar rekannya. Dan sekarang kita beralih ke Guild Kenek yang telah memasuki dungeon bersama Sung Jinwo. Park Jong-soo dikejutkan oleh sesuatu dan segera memperingatkan rekan-rekannya. "Itu adalah Ogre, Twin-Headed Ogre. Berhati-hatilah semuanya." Ogre mengayunkan kapaknya untuk menebas semua orang di hadapannya. Melihat Ogre mulai menyerang, Park Jong-soo ancang-ancang mengeluarkan skillnya. Sebuah barrier telah dikeluarkan oleh Park Jong-soo. Wush, beruang. Park Jong-soo berhasil menahan serangan Ogre dan memerintahkan Yontae untuk menyerang. Dengan sigap, Yontae melesat maju menaiki lengan Ogre. Sing! Yontae menyerang mata Ogre. Setelah membutuhkan Ogre, Yontae berteriak, "Baiklah teman-teman, berikan damage sebanyak yang kalian bisa sekarang." Tim penyerang utama mulai bergerak. Kehilangan penglihatannya, Ogre itu tidak bisa berbuat banyak. Sing song! Kedua lengan Ogre telah dihilangkan dari tubuhnya. Para Mage bersiap mengeluarkan sihir andalannya. Tidak berselang lama, api dan petir menyambar dan membakar Ogre itu. Setelah dibanjiri serangan sihir yang begitu dahsyat, Ogre itu tertimpa batu besar dan mati. Melihat Ogre telah dikalahkan, Park Jong-soo meminta timnya untuk berkumpul sebentar. Park Jong-soo berkata pada Jinwo, "Kelihatannya ini buruk. Aku tahu raid ini tak akan mudah, tapi aku tak menyangka kita akan melawan Twin-Headed Ogre dari awal. Twin-Headed Ogre juga dikenal dengan nama lain. Apa kau tahu itu?" Jinwo menjawab, "Penjaga makam." Park Jong-soo menanggapi,
Itu benar, mereka biasanya muncul sebagai bos dungeon. Tapi dari pengalamanku, jika kita bertemu dengan mereka di pintu masuk sebuah dungeon, akan ada banyak undead yang menunggu di dalam. Dan yang benar saja, pasukan undead tiba-tiba muncul menghampiri mereka. Yontai panik dan berkata, "Jangan katakan itu, Yung. Sekarang mereka benar-benar datang. Apa yang harus kita lakukan? Apa kita akan menyerang mereka?" Namun, para undead tidak segera melakukan serangan dan hanya berdiam diri di sana. Tim penyerang yang melihat tingkah undead berkata, mereka terlihat sangat aneh sekarang. Kenapa mereka malah mundur? Bukannya mereka biasanya menyerang apa yang mereka lihat? Terlihat seperti mereka ketakutan akan sesuatu. Bukankah itu benar? Jinwo melihat tingkah undead yang aneh berkata dalam hati, "Aku punya harapan yang tinggi karena ini adalah sebuah dungeon rank A tingkat tinggi." Di saat memikirkan hal itu, tiba-tiba Jinwo merasakan sesuatu. Pandangan Jinwo berubah menjadi sangat serius sembari berkata dalam hati, "Tunggu, aku merasakan sesuatu. Mungkinkah?" Jinwo berkata ke Park Jungso, "Aku tiba-tiba punya masalah yang sangat penting. Aku akan pergi dulu." Mendengar perkataan Jinwo, Park Jungso bertanya, "Apa yang kau maksudkan dengan itu? Tanpamu kami mungkin saja dalam bahaya. Kau sudah tahu itu." Jinwo berpikir sejenak dan setelah itu berkata, "Lalu aku hanya perlu memanggil seseorang yang sanggup menggantikanku di sini. Dia akan menjagamu dan hunter lainnya dari sekarang." Para hunter Gold Knight sangat terkejut melihat sesuatu yang muncul di depannya. Park Jungso bertanya, "Hunter Sung, bukannya itu adalah semut dari Red di Pulau Jeju?" Jinwo menjawab, "Ya, kalau begitu aku tak perlu memperkenalkannya lagi. Dia akan menggantikanku mulai sekarang." Jinwo memerintahkan Beru untuk melindungi manusia yang berada di dalam dungeon. Kemudian Beru bertanya, "Apa yang harus kulakukan dengan yang lainnya?" Jinwo menjawab, "Lakukan sesukamu." Mendengar perintah Jinwo, Beru mengaum karena semangat. Merasakan kekuatan sihir yang keluar dari Beru, orang yang meremehkan Jinwo berkata, Dia ingin kita melakukan raid dengan makhluk itu." Temannya menanggapi, "Kau idiot, aku tak percaya kau mengatakan hal ini sekarang." Jinwo berkata ke Park Jungso, "Prajurit bayangan ini akan menolong kalian. 20 lebih dari cukup kan?" Park Jungso dan Mbak Yerim berkata, "Tunggu, kau akan langsung pergi setelah memerintahkan pasukanmu." Jinwo menatap mereka dengan penuh ancaman sembari berkata, "Aku bisa menarik mereka kembali semauku jika memang begitu. Tapi itu tak akan baik buat kalian di sini." Park Jungso dan Mbak Yerim langsung merinding melihat tatapan Sung Jinwo. Park Jungso akhirnya menuruti perkataan Sung Jinwo. Jinwo mencoba menggunakan skill Shadow Exchange. Sayangnya skill itu masih cooldown selama 1 jam 42 menit. Mengetahui skillnya masih cooldown, Jinwo segera melesat untuk keluar dari gate. Melihat Jinwo pergi begitu saja, Park Jungso berkata, "Dia benar-benar pergi." Yontai bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang, Yung?" Park Jungso menjawab, "Tunggu sebentar, biar kupikir." Kita kembali ke Sung Jinwo yang menyusuri lorong dungeon begitu cepat. Jinwo berkata, "Aku terus mendapatkan sinyal dari prajurit bayangan yang kutaruh di tubuh Jinah. Aku punya firasat buruk tentang ini." Melihat para undead di depannya, Jinwo berkata, "Minggir dari jalanku." Jinwo mengeluarkan daggernya dan siap mencincang habis undead yang menghalanginya. Namun, para undead itu bukannya menghalangi jalan Jinwo, tapi malah membukakan jalan untuk Jinwo sembari menundukkan kepalanya. Mengetahui hal tersebut, Jinwo berkata, "Apa yang terjadi? Apa mereka berlutut karena aku seorang necromancer yang lebih tinggi daripada orang yang mengontrol mereka?" Jinwo melompat keluar gate sembari berkata, "Kaisel!" Memanggil Kaisel, Jinwo keluar dari gate. Melihat Sung Jinwo keluar dari gate, orang-orang di luar gate pada histeris karena Jinwo tidak keluar dari gate seorang diri, melainkan bersama seekor wyvern. Jinwo memberikan perintah pada Kaisel, "Pergi ke tempat adikku dengan kecepatan penuh." Dan sekarang kita kembali lagi di sekolah. Terlihat para High Orc yang membantai para Kroco. Murid-murid juga nampak heran karena para monster ini saling bertarung satu sama lain. Melihat High Orc menghajar para Orc Kroco, para murid menjadi bertanya-tanya, apa mereka baru saja menyelamatkan kita? Mereka melindungi kita. Mengetahui High Orc ini adalah salah satu prajurit Jinwo, Jinah mendekatinya dan bertanya, "Apa Opa ada di sini?" "Opa!" High Orc melarang Jinah untuk pergi terlalu jauh, dan High Orc menunjuk keluar kelas. Terdengar suara langkah kaki Orc Kroco yang memasuki kelas.
Di sisi lain, terlihat sesosok orc yang menduduki kursi raja. Salah satu orc kroco memberitahu ke orc yang duduk di kursi raja itu bahwa pembatas telah disingkirkan. Orc yang duduk di kursi raja berkata, "Aku Grog Taru, kepala suku Crimson Blade, dan tak akan ada yang bisa menghentikanku." Orc kroco memberitahu Grog Taru bahwa ada sekelompok High Orc yang menolong para manusia. Grog Taru bertanya, "Berapa banyak mereka?" Orc kroco menjawab, 3 kepala suku. Grog Taru berkata, "Mengingat kalau Greek Orc Warrior dari suku kita tak bisa mengalahkan 3 High Orc, menyedihkan. Tunjukkan jalannya. Waktunya membantai mereka semua." Kita beralih kembali bersama Park Jung-soo dan anggotanya. Terlihat para semut yang merayap di langit-langit sembari mengeluarkan suara-suara aneh. Para hunter nampak ketakutan melihat semut-semut itu. Para hunter berkata dalam hati, "Aku mau keluar. Gimana kalau monster-monster ini tiba-tiba menganggap kita musuh?" Park Jung-soo sedang berpikir dan berkata dalam hati, "Kami tak bisa berhenti di sini. Jika berhenti, kami harus berurusan dengan reporter di luar sana." Itu benar. Kita tak bisa berhenti hanya karena takut dengan makhluk panggilan ini. Ayo lanjutkan lagi. Park Jung-soo dikagetkan oleh Beru yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Park Jung-soo langsung berkeringat dingin dan berkata ke Beru, "Ayo pergi." Beru hanya berdiam sejenak, tidak merespon. Park Jung-soo bertanya kembali, "Haruskah kita melanjutkannya?" Wush! Tiba-tiba Beru menghilang dari hadapannya. Setelah menghilang dari hadapannya, tiba-tiba Beru muncul kembali. Sontak saja Park Jung-soo istighfar, Lord. Astagfirullah. Beru melemparkan sesuatu ke Park Jung-soo. Setelah melemparkan sesuatu itu, Beru meninggalkan Park Jung-soo dan pergi bersama koloninya. Para hunter mendekati Park Jung-soo dan bertanya, "Yung, apa baik-baik saja membiarkan mereka yang memimpin?" Park Jung-soo menjawab, "Aku baik-baik saja. Pertama-tama lihatlah ini. Ini adalah kepala dari Dead Knack. Dia membunuh salah satu makhluk terkuat di sini dengan instan." Mengetahui hal itu, Park Jung-soo tersenyum dan berkata, "Kalian tahu berapa banyak Magic Stone yang didapatkan dari monster yang tinggi kan? Apa masih ada yang mau berhenti?" Nampak para hunter meninggalkan Park Jung-soo sembari berkata, "Apa yang kau lakukan, ketua? Cepatlah, ayo kita lanjutkan." "Yung, berapa lama lagi kau akan di sana?" Melihat pasukannya bersemangat, Park Jung-soo berkata, "Mereka ini." Dan sekarang kita kembali ke sekolah. Terlihat bayangan High Orc yang tangannya terpotong. Dan ternyata Grog Taru sudah di sana untuk membalaskan dendam saudara-saudaranya yang telah dikalahkan. "Grog Taru! Grog Taru! Grog Taru!" teriak rekan-rekannya. Grog Taru menodongkan pedangnya sembari berkata, "Tato High Orc melambangkan kemenangannya. Mereka membuktikan berapa banyak musuh yang sudah dibunuh. Kalian pasti sudah membunuh beberapa. Apa hanya itu saja yang kau bisa? Ayolah, buat aku terhibur, High Orc Warriors." Salah satu High Orc menahan serangan Grog Taru. Grog Taru berkata, "Lumayan, kau sanggup menahan seranganku." Grog Taru memperkuat serangannya. Dan serawak sekali tebas, bayangan High Orc langsung tewas. Tapi ini bayangan Sung Jinwoo, Lur. Meskipun ditebas berkali-kali, mereka tetap beregenerasi. Grog Taru yang menyadari hal itu berkata, "Apa itu sebuah skill? Tak peduli berapa banyak kupotong, itu tak mengubah apapun. Aku bahkan bisa membunuh ratusan dari mereka dengan mudah." Tapi terlihat Grog Taru yang memegangi kepalanya karena otaknya terus memerintahkan untuk bunuh semua manusia. Grog Taru berkata, "Ini menjadi semakin buruk. Aku harus menyelesaikan ini sekarang. Jika mereka dikendalikan oleh sebuah skill, aku harus membunuh pengendalinya." "Apa itu dia?" "Gadis itu." Grog Taru memerintahkan bawahannya untuk menangkap Jin-ah. Grog Taru menyadari kalau para High Orc menjadi lemah saat beregenerasi. Grog Taru menyuruh bawahannya untuk menyerang High Orc. Para High Orc tidak bisa berbuat banyak menghadapi keganasan para Orc kroco yang menyerang secara keroyokan. Mengetahui Orc kroco mengincar Jin-ah, Han Songi berteriak, "Jin-ah, awas!" Magreb! Grog Taru mencengkram kepala Jin-ah begitu kencang. Mengangkat kepala Jin-ah, Grog Taru berkata, "Sudah kuduga, kau adalah dalangnya. Aku jelas merasakan ada energi sihir di dalam dirimu." Jin-ah yang kesulitan bernafas hanya bisa pasrah. Grog Taru semakin kencang mencengkram kepala Jin-ah sembari berkata,
mati. Namun, ketika Grogtaru akan menghancurkan kepala Jin-ah, Grogtaru menyadari ada sesuatu yang begitu kuat datang ke arahnya. Grogtaru langsung merinding dan melepaskan cengkramannya dari Jin-ah. Han Songi langsung mendekati Jin-ah dan menanyakan keadaannya. Kehadiran sosok kuat itu semakin dekat dan teriakan naga mulai terdengar. Grogtaru sangat panik sembari berkata, "Sesuatu datang, sesuatu yang menakutkan. Semuanya bersiap untuk hantaman." Mabrak! Terlihat seseorang mengelus kepala Jin-ah sembari berkata, "Kau sudah aman sekarang." Melihat kehadiran yang begitu kuat telah tiba, Grogtaru segera menjaga jarak. Sung Jinwoo dan wavernya telah tiba di sana. Grogtaru yang penuh keringat di tubuhnya memperkenalkan diri. "Aku Grogtaru, kepala suku Crimson Blade." Sung Jinwoo menunjuk Grogtaru sembari berkata, "Kau, diamlah dan tunggu di sana." Setelah memberikan ancaman ke Grogtaru, Jinwoo segera memeluk adiknya. Jin-ah menangis ketakutan sembari berkata, "Opa." Jinwoo menjawab, "Kau sudah aman sekarang. Maaf, aku terlambat." Jinwoo bertanya ke teman-teman Jin-ah, "Apa semuanya tidak apa-apa?" Mereka menjawab, "Ya, kami tidak apa-apa." Jinwoo menatap Han Songi dan bertanya, "Gimana denganmu, Songi?" Han Songi menjawab, "Aku baik-baik saja." Melihat ekspresi Sung Jinwoo, Han Songi berkata dalam hati, "Dia terasa sangat menakutkan." Terlihat wajah Jin-ah yang lebam akibat cengkraman Grogtaru. Jinwoo sangat marah. Jinwoo memerintahkan Igris untuk menjaga Jin-ah dan memerintahkan prajurit yang lainnya untuk mengantarkan para murid yang selamat ke bawah. Melihat para murid dipindahkan ke tempat yang aman, para Okroco mulai melakukan pergerakan. Melihat para Okroco mulai melakukan pergerakan, Jinwoo menatap mereka dan berkata, "Sudah kubilang, jangan bergerak." Terlihat Kaisel membantu murid-murid untuk menuruni gedung sekolah. Melihat aura Jinwoo yang tidak wajar, Grogtaru berkata, "Aku mengerti. Jadi para High Orc tadi adalah prajuritmu. Siapa kau? Bagaimana bisa kau berbicara dengan bahasa kami?" Jinwoo tidak menggubris sama sekali perkataan Grogtaru dan hanya menatap dengan aura membunuh. Melihat aura membunuh Jinwoo begitu kuat, Grogtaru berkata dalam hati, "Sepertinya dia tak berniat untuk menjawab." Grogtaru memerintahkan bawahannya untuk menghabisi Sung Jinwoo. Para Okroco mulai menyerang Jinwoo. Okroco mengarahkan kapaknya ke kepala Jinwoo. Namun, Jinwoo menahan serangan itu dengan menggenggam erat jari Okroco. Kretek! Jinwoo meremas dan mematahkan jari Okroco itu. Okroco tidak kuasa menahan rasa sakit dan berteriak. Mencengkram jari Okroco, Jinwoo membanting Okroco dan mak krenyes. Setelah membantingnya, Jinwoo menginjak kepala Okroco layaknya menginjak semangka. Dua Okroco menyerang Jinwoo secara bersama-sama. Dengan santai, Jinwoo mengeluarkan skill Dominator Touch dan mencengkram kedua Okroco itu. Maksat, mak krenyes. Jinwoo meremas kedua Okroco itu layaknya meremas jeruk di genggamannya, lalu mengempaskannya ke dinding. Melihat saudara-saudaranya dikalahkan, para Okroco marah dan menyerang Jinwoo secara serentak. Jinwoo menerjang dan menyerang para Okroco itu layaknya kilat. Dem dem sles crot. Dalam hitungan detik, para Okroco itu tewas di tangan Sung Jinwoo. Grogtaru sangat terkejut melihat para bawahannya dikalahkan dengan mudahnya. Dengan melapisi tangannya dengan Dominator Touch, Jinwoo mencengkram wajah Grogtaru layaknya Grogtaru mencengkram wajah Jin-ah. Dan mabrak! Sembari mencengkram wajah Grogtaru, Jinwoo menghantamkan Grogtaru ke dinding dengan begitu keras. Sembari mencengkram Grogtaru, Jinwoo melirik ke lorong-lorong kelas. Di lorong-lorong itu hanya terlihat para murid yang bergelimpangan, tidak bernyawa. Jinwoo bertanya ke Grogtaru, "Kenapa kalian semua sangat senang membunuh manusia?" Grogtaru menjawab, Sebuah suara di kepalaku menyuruh terus-terusan untuk membunuh semua manusia." Jinwoo bertanya kembali, "Lalu bagaimana denganku? Apa suara itu menyuruhmu untuk membunuhku juga?" Grogtaru berkata, Tolong, ampuni aku." Jinwoo menatap Grogtaru dengan tajam sembari berkata, "Jawab pertanyaanku. Apa kau mendengar suara itu di saat kau melihatku?" Grogtaru yang sangat ketakutan menjawab, Tidak ada.
Dengan tangan yang berlumuran darah orc, Jinwo mengeluarkan daggernya sembari berkata, "Aku mengerti. Jadi kau tidak menganggapku seorang manusia ya? Ya, itu tak masalah. Akan kumaafkan kau." Menatap Brooktaru dengan penuh amarah, Jinwo berkata, "Tapi itu tak berarti aku akan melepaskanmu begitu saja." Dan macrawot. Sekarang kita beralih ke dungeon bersama tim penyerang Guild Knex. Terlihat Mbak Yerim yang menarik sesuatu sembari berkata, "Apa kau tahu berapa berharganya benda ini? Vampir itu sangat berharga." Cerot. Merasa terganggu, semut itu melukai Mbak Yerim. Mbak Yerim langsung ketakutan setelah mendapatkan serangan dari semut itu. Mengetahui salah satu semut menyerang manusia, Beru segera menghampirinya dan memarahi semut itu. Beru juga segera melakukan healing ke Mbak Yerim. Mbak Yerim yang disembuhkan oleh Beru mengucapkan terima kasih sembari bertanya-tanya dalam hati, "Sihir penyembuhan? Bagaimana bisa penyembuhan makhluk itu lebih baik dariku?" Singkat cerita, tim penyerang dari Guild Knex telah tiba di ruangan bos. Melihat bos tingkat tinggi, para hunter berkata, "Apa-apaan? Dungeon bosnya adalah Archlix, dan di sana ada sekitar 10 Dead Knex juga." Park Jong-soo menjelaskan, ada banyak dungeon boss yang sangat dikenal, tapi Archlix menjadi sangat terkenal setelah pemusnahan Guild Dragon. Seekor Archlix membantai seluruh guild besar Cina itu dan menyebabkan dungeon break. Namun bencana itu akhirnya bisa dicegah karena Liu Shigang. Tapi semua orang setuju sebuah pasukan hunter rank A itu bukan lawan bagi dungeon boss yang satu ini. Yontai bertanya, "Apa yang harus kita lakukan?" Salah seorang hunter berteriak, "Banyak yang datang dari belakang kita." Mengetahui hal itu, Park Jong-soo langsung panik dan berteriak, "Sialan, para undead yang tak dimakan semut kembali hidup lagi. Halangi pintunya." Mbak Yeri menjawab, "Yes, Master." Holy Shield telah dikeluarkan oleh Mbak Yerim. Melihat situasi menjadi genting, Park Jong-soo berkata dalam hati, "Kami tak punya pilihan lagi, karena Hunter Sung tidak di sini. Tak mungkin kami akan selamat." Mbak Yerim berteriak ke Park Jong-soo, "Master, shieldnya hanya bertahan selama 5 menit." Park Jong-soo hanya bisa panik dan pasrah akan keadaan. Tapi tenang saja Park Jong-soo. Beru telah tiba. Ahli yang melihat Beru berkata, "Kau bajingan adalah pasukan bayangan. Kenapa pasukan pribadi sang monark kesini untuk menyerang kami?" Beru menjawab, "Hehehe, kami dipilih oleh sang raja, sedangkan kau tidak." Ahli menanggapi, "Mustahil, aku harus bicara sendiri dengan raja." Dalam sekejap, Beru sudah berada di hadapan Ahli. Dan macrawat, Beru menyerang inti kehidupan Ahli sembari berkata, "Jangan banyak bacot kalau sudah mau mati." Ahli terhempas dan menabrak dinding begitu keras. Terlihat Beru yang masih nangkring di tubuh Ahli. Beru menarik inti kehidupan Ahli. Mengetahui inti kehidupannya ditarik keluar dari tubuhnya, Ahli berteriak, "Tidak!" Dan cetar, Beru menghancurkan inti kehidupan Ahli. Setelah inti kehidupannya dihancurkan, Ahli langsung hancur menjadi debu. Bersamaan dengan itu, jiwa para undead juga kembali ke alam baka. Park Jong-soo yang keheranan berkata, "Dia mengalahkan Ahli hanya dengan sekali serangan." Mbak Yeri menanggapi, "Yang lainnya juga sudah mati." Beru mengaum sangat keras setelah bos dungeon dikalahkan. Melihat kekuatan Beru, Park Jong-soo berkata, "Aku tak menyangka dia sekuat itu." Yontai menanggapi, "Dengan prajurit seperti itu, Hunter Sung bahkan tak perlu masuk ke dalam gate. Dia bisa membersihkan sebuah dungeon hanya dengan mengirim prajuritnya." Melihat kekuatan prajurit bayangan, Park Jong-soo berkata dalam hati, "Dia mungkin tak bisa memanggil prajuritnya sekaligus, karena mungkin saja itu akan membuat mananya terkuras habis. Tapi memikirkan betapa kuatnya mereka, bahkan jika dia memanggil sebagian dari mereka, dia dengan mudah mempunyai pasukan yang lebih kuat dari guild besar sekalipun." Yontai berkata pada Park Jong-soo, "Ayolah Hyung, kita tak punya waktu untuk bersedih. Mari kita ambil alih guild Sung Jinwo." Park Jong-soo menanggapi, "Ambil alih? Kedengarannya tidak benar. Mari kita bilang itu aliansi. Sebuah aliansi antara guild baru yang diciptakan oleh hunter terbaik di dunia dan Guild Knex, satu dari 5 guild besar di negara ini. Kelihatannya sangat menarik, bukan?" Mendengar penjelasan Park Jong-soo, Yontai menanggapi, Kau serius Yung?
Aku hanya bercanda. Lagi pula dari yang terlihat hari ini, aku tak yakin dia memerlukan bantuan kita. Park Jung-soo menanggapi, jangan konyol. Dia pasti tak akan diizinkan merusak peraturannya hanya karena dia adalah Sung Jin-woo. Yoon Tae gagal paham dan bertanya, maksudmu? Park Jung-soo menjawab, dia mungkin saja bisa membersihkan sebuah dungeon dengan prajuritnya, tapi ada batasan jumlah hunter yang diperlukan untuk melakukan raid. Tak ada yang bebas dari aturan itu. Ya Tuhan, apa kau sudah lupa tentang aturan dasarnya? Setelah mendengar penjelasan Park Jung-soo, Yoon Tae berkata, oh iya, kau benar Yung. Dia mampu memperkuat kekuatan kita dan kita mampu memberikan dia jumlah hunter yang dia perlukan untuk raid. Itu sepadan, tapi bukannya itu artinya kita memanfaatkan dirinya. Park Jung-soo menanggapi, bukan, kita hanya saling memberikan bantuan. Sekarang kita kembali ke sekolah. Di tengah derasnya hujan, keluarga para murid telah datang untuk mencari putra-putrinya. Aku harus melihat dengan mataku sendiri. Putraku ada di dalam. Menyingkirlah dari jalanku. Banyak keluarga yang menangis karena ketika mereka sampai di sana, anaknya sudah ditemukan tidak bernyawa. Ketua evakuasi bertanya ke timnya, apakah masih ada yang selamat? Timnya melambaikan tangan dan berkata, tidak ada Pak. Tragedi ini memakan banyak korban. Suara tangisan keluarga yang ditinggalkan tertutupi oleh derasnya hujan. Dan sekarang kita beralih ke mobil Ketua Asosiasi Hunter Korea Selatan. Go Gun-hye menjelaskan laporan insiden sekolah ke Jinwoo. Laporan mengatakan 213 murid yang melarikan diri dengan cepat di awal semuanya selamat, tapi hanya 10 murid yang berhasil diselamatkan tim penyelamat. Sedangkan untuk murid yang tak berhasil keluar tepat waktu, mereka tidak bisa diselamatkan. Setelah menjelaskan laporannya, Go Gun-hye memberikan sebuah data ke Sung Jin-woo sembari berkata, kejadian ini seharusnya bisa dicegah dan diprediksi. Grafik ini menunjukkan meningkatnya jumlah gate yang muncul di Seoul 5 bulan terakhir. Dan angka-angka ini menunjukkan status gate di dunia juga. Seluruh dunia mengalami peningkatan jumlah gate yang tidak masuk akal. Namun, ini bukan satu-satunya hal yang aneh. Semakin banyak orang yang mengalami kebangkitan dan ingin memastikan peringkat mereka. Dengan kata lain, semakin banyak gate yang muncul di dunia akan semakin banyak juga hunter yang bisa menutup gate tersebut. Layaknya seperti dunia yang sedang mencoba untuk menjaga keseimbangannya. Mendengar penjelasan Go Gun-hye, Jinwoo berkata dalam hati, sesuatu mulai berubah. Jinwoo bertanya ke Go Gun-hye, jadi apa yang ingin kau bicarakan denganku hari ini, Ketua? Go Gun-hye menjawab, orang-orang dari Jepang, Amerika, Cina, Rusia, Perancis, Inggris, Jerman, dan bahkan beberapa negara dari Timur Tengah berharap bisa bertemu denganmu, Hunter Sung. Ini adalah dokumen resmi tentang permintaan mereka. Aku yakin ada beberapa yang sudah menghubungi langsung ke sini diam-diam. Sejujurnya, asosiasi tidak akan bisa menghentikan mereka. Kami hanya sanggup melindungi data pribadimu sesuai dengan permintaan. Apakah kau ingin bertemu dengan mereka atau tidak, semuanya terserah padamu. Namun, jika seandainya kau meninggalkan Korea, ku takut kalau nanti negara ini tak mampu beradaptasi dengan perubahan akibat perginya dirimu. Kita sampai, ini rumah sakit tempat adikmu dirawat. Sebelum Jinwoo masuk ke rumah sakit, Go Gun-hye memanggil Jinwoo dan berkata, Hunter Sung, aku akan melakukan apapun dengan kekuatanku untuk memberikan apapun yang kamu butuhkan. Jadi, tolong tetaplah tinggal di sini. Sembari memegang kepalanya, Go Gun-hye menjelaskan, negara kita punya total 10 orang hunter rank S resmi termasuk dirimu. Namun, kita sudah kehilangan 3. 2 mati di tangan para monster, dan 1 lagi pergi untuk bergabung dengan Amerika. Asosiasi tidak bisa terus-menerus mengabaikan masalah ini. Kami harus berusaha dengan cara apapun dan membuat semuanya tidak sia-sia. Jadi tolong beritahu kami, bagaimana kami bisa membantu Hunter Sung. Jinwoo menjawab, dalam kasus ini, aku ingin masuk ke dalam gate rank tinggi sendirian mulai sekarang. Apa kau bisa membiarkanku melakukannya? Go Gun-hye sangat terkejut dengan permintaan Jinwoo. Lalu Go Gun-hye bertanya, apa kau menyuruhku untuk menghapus batasan jumlah minimal untuk memasuki raid? Jinwoo menjawab, benar. Go Gun-hye menjelaskan, peraturan itu dibuat untuk para hunter. Itu mencegah mereka memasuki dungeon tanpa persiapan yang cukup dan membuat diri mereka terbunuh. Menghapusnya, itu bisa menjadi... Tiba-tiba Go Gun-hye menyadari sesuatu dan bertanya ke Jinwoo, tunggu, itukah alasannya kau membuat guildmu sendiri? Jinwoo menjawab, ya. Apa permintaanku terlalu banyak?
Dalam hati Go Gun Hye berkata, "One man assault squad, pasukan penyerang yang hanya terdiri satu orang saja." Go Gun Hye menjawab pertanyaan Jinwoo, "Itu memang sulit, tapi bukan tak mungkin. Kau bisa menyerahkannya padaku." Sekarang kita beralih ke Jinwoo yang sedang menelpon sepupunya. "Halo Nona, mau bergabung dengan guildku? Kami tak akan membuatmu mengerjakan apapun. Jadi, sini bergabung dengan kami daripada menjadi ambasador untuk guild ayah." Soyun bertanya kembali, "Kenapa tiba-tiba membicarakan tentang guild? Ngomong-ngomong, kau tahu kalau Jin Hye kembali ke Korea?" Jinho menjawab, "Tentu saja aku tahu. Dia kan kakak tertuaku, tapi jangan pikirkan itu. Kami perlu satu lagi anggota pendiri." Soyun bertanya kembali, "Apa kau memintaku untuk bergabung dengan guild yang belum dibuat?" "Jinho, apa kau yakin kau tidak sedang ditipu oleh orang aneh?" Jinho menjawab, "Hahaha, kau akan terkejut kalau tahu siapa orang aneh ini." Soyun bertanya, "Emangnya siapa itu?" Dan sekarang kita berpindah ke kantor Sung Jinwoo. Jinwoo bertanya ke Jinho, "Ini adalah orang yang kau bicarakan?" Jinho menjawab, "Ya, dia adalah sepupuku, Yo Soyun. Dia adalah seorang hunter rank A." Melihat Jinwoo ada di sana, Soyun nampak kagum dan berkata, "Wow, aku tak percaya sekarang sedang berhadapan langsung dengan hunter Sung Jinwoo." Mendengar Soyun terkagum dengan Sung Jinwoo, Jinho memasang wajah datar dan berkata, "Apa yang kau bicarakan, Nona? Kaulah selebritinya di sini." Dalam hati Jinwoo bertanya-tanya, "Dia seorang hunter rank A?" Sambil menatap Jinwoo, Soyun berkata, "Ya, tentu saja aku sangat senang bertemu dengannya. Dia adalah hunter yang menghilang setelah mengacaukan konferensi pers Lee Min Sung." Melirik sepupunya, Jinho bertanya, "Kau senang hanya karena itu?" Mengetahui Jinho dan Soyun sama-sama seorang hunter, Jinwoo berkata dalam hati, "Jinho adalah hunter rank D dan sepupunya seorang hunter rank A. Apa seseorang bisa mengalami kebangkitan karena keturunannya? Ya, memang ada beberapa kasus saudara mendapatkan kebangkitan. Ayahku juga seorang hunter dulunya." Jinwoo bertanya ke Soyun, "Bisakah ku anggap kalau Jinho sudah menjelaskan semuanya?" Soyun menjawab, "Ya, dia bilang kalian perlu satu anggota pendiri lagi." Jinwoo bertanya kembali, "Bergabung dengan guild kami akan membuatmu terlibat beberapa masalah. Apa kau tidak apa-apa dengan hal itu?" Soyun menjawab, "Itu lebih baik daripada harus terlibat dengan Yo Jin Sung." Jinwoo bertanya, "Yo Jin Sung?" Jinho berbisik ke Jinwoo, "Dia kakak lelakiku, Yung." Jinwoo menanggapi, "Oh, orang dengan kepribadian yang buruk itu." Mendengar perkataan Jinwoo, Soyun menanggapi, "Sepertinya dia sudah terkenal." Ngomong-ngomong, bolehkah aku memintamu untuk selfie denganku agar bisa mengunggahnya di Instagram?" Dan sekarang kita beralih lagi di gedung Asosiasi Hunter Korea Selatan. Seseorang berteriak di sana, "Apa kau sudah gila? Kau ingin makhluk panggilan itu dianggap sama seperti anggota dari pasukan penyerang? Itu benar-benar sangat tidak masuk akal. Peraturan ini dibuat karena Hunter Sung Jinwoo sudah membuat guildnya sendiri. Jika ini bukan perlakuan istimewa, lalu apa ini? Asosiasi Hunter dibuat untuk kebaikan para Hunter, bukan hanya untuk Sung Jinwoo. Tolong katakan sesuatu, Ketua Go Gun Hye." Go Gun Hye menjawab, "Ya, kau memang benar sekali. Ini adalah perlakuan istimewa." Terlihat semua orang di ruangan sedang berbisik-bisik tentang hak istimewa yang akan diberikan oleh Sung Jinwoo. Go Gun Hye melanjutkan perkataannya, "Aku ingin menanyakan sesuatu kepada semua orang yang berkumpul di sini. Kau punya pilihan, sebuah pasukan penyerang terdiri dari 20 orang hunter rank A, atau sebuah pasukan penyerang yang terdiri oleh Sung Jinwoo sendiri. Jika kau ingin mengerahkan salah satunya jika terjadi dungeon break, yang mana yang akan kalian pilih?" Senator Nam Jeon-wook, aku dengar baru-baru ini kau pindah ke apartemen baru di dekat Guild Hunter. Apa alasannya untuk pindah? Harganya bahkan sangat mahal daripada tempat lainnya. Mendengar pertanyaan Go Gun Hye, Senator Nam langsung gugup dan berkata, "Itu tak ada hubungannya dengan ini." Go Gun Hye melanjutkan perkataannya, "Itu untuk alasan keamanan, benar kan? Hal yang sama berlaku untuk semua orang di negara ini, Senator. Siapa saja yang punya banyak uang akan pindah untuk keamanan mereka. Berbagai guild dari seluruh dunia mencoba untuk merebut Hunter Sung. Apa kau pikir dia akan tetap di Korea jika kita tak sanggup memuaskannya? Apa kalian ingin melakukan kesalahan yang sama lagi, Senator?"
seperti yang terjadi dengan Hunter Wang Dongso yang pergi ke Amerika. Jika jenis perlakuan istimewa ini saja tak beralasan untuk kalian, aku mohon kalian pikirkan siapa yang akan menyelamatkanmu ketika ada Get Rank S muncul lagi di Korea. Dan sekarang kita beralih lagi ke Chae-in yang sedang melihat postingan member baru Guild Ah-jin. Melihat postingan itu, Chae-in langsung gregetan dan di sekitar rumahnya tiba-tiba bergemuruh. Kita beralih ke esokan harinya, yang dimana Guild Ah-jin telah mendapatkan hak istimewanya dan sekarang Jinwoo dan Jinho sudah berada di lokasi gate rank A. Jinho terheran-heran dengan ukuran gate di hadapannya. Jinho berkata, "Yung Nim, belum pernah kulihat sebelumnya yang seperti ini. Untuk melihat keseluruhan gate-nya aku perlu lihat ke atas banget." Melihat Jinho yang keheranan, Jinwoo berkata dalam hati, kalau dia terkejut melihat ini, bagaimana reaksi dia jika melihat gate yang ada di Busan? Terlihat banyak sekali wartawan yang mulai melontarkan pertanyaan demi pertanyaan. "Hunter Sung Jinwoo, tolong lihat ke sini. Apa perasaan Anda tentang raid perdana Ah-jin Guild? Tolong beritahu kami." "Mengapa Anda memutuskan nama Ah-jin sebagai nama guild Anda? Apa hubungan Anda dengan anggota pendiri ketiga Anda, Yo So-yun?" Wo Jinchul telah tiba di sana dan menyapa Jinwoo. Jinwoo bertanya ke Wo Jinchul, "Ketua Wo Jinchul, kupikir Anda melindungi informasi mengenaiku." Wo Jinchul menjawab, "Walaupun kami dapat melindungi informasi pribadi, tentang lokasi gate kami tidak dapat berbuat banyak. Kedepannya, tidak memposting di sosial media mungkin dapat membantu." Mendengar saran Wo Jinchul, Jinwoo menjawab, "Mulai sekarang saya akan lebih berhati-hati." Jinwoo bertanya ke Jinwoo, "Yung, ini beneran gak apa-apa tidak menyewa tim pengumpul atau penambang? Mungkin aku tidak bisa melakukannya semuanya sendiri." Jinwoo menjawab, "Santai saja, merekalah yang akan melakukan tugas-tugas itu." Wo Jinchul mengecek kekuatan sihir pasukan bayangan sembari berkata dalam hati, "Ya Tuhan, semua summon miliknya rank B atau lebih tinggi. Dia dengan mudahnya melampaui kebutuhan untuk mendapatkan izin raid untuk gate semacam ini. Mereka yang ribut-ribut masalah hak istimewa hanyalah orang idiot." Wo Jinchul berkata ke Jinwoo, "Konfirmasi selesai. Namun..." Jinwoo dan Jinho nampak terpukau dengan persiapan Wo Jinchul. Wo Jinchul yang sudah siap dengan perlengkapannya berkata, "Aku dapat perintah dari Presiden Asosiasi untuk mencari tahu apakah raid Sung Jinwoo benar-benar aman. Akan jadi masalahkah jika aku menemanimu dalam raid ini?" Jinwoo bertanya balik, "Ketua Wo Jinchul, kamu yakin?" Wo Jinchul nampak bingung dengan pertanyaan Jinwoo. Singkat cerita, Wo Jinchul telah memasuki gate dan mengawasi raid Sung Jinwoo. Namun ketika sampai di sana, Wo Jinchul nampak terkejut karena raid Sung Jinwoo sungguh di luar nalar. Wo Jinchul melihat pasukan bayangan Jinwoo membabat habis monster peringkat rank A. Wo Jinchul berkata, bahkan hunter veteran tipe penyihir dan petarung jarak dekat akan mengalami kesulitan. Musuhnya kalah karena pasukan bayangan terus beregenerasi, terutama summon itu. Terlihat Igris mengayunkan pedangnya. Melihat Igris mengayunkan pedangnya, Wo Jinchul berkata, "Hanya penyihir yang memiliki energi sihir dalam jumlah besar dapat mengendalikan petir. Menembakkan petir setiap kali dia mengayunkan pedang." Wush, ting 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 ting, madawar. Melihat kekuatan Igris yang begitu dahsyat, Wo Jinchul berkata, "Peringkat A, jika aku lawan satu, apakah aku akan menang?" Prajurit semut bersiap menyantap daging monster yang lezat dan mak brawak. Jinwoo menendang semut itu sembari berkata, "Oi, itu jangan dimakan. Kamu tahu berapa besar nilai dari mayat monster?" Layaknya Mandoro Musa, Jinwoo berkata ke tim penambang, "Oi kalian, jangan malas-malasan ketika menambang kristal sihir." Wo Jinchul berkata dalam hati, pria yang mampu menyelesaikan dungeon peringkat A, mengumpulkan mayat monster, dan menambang kristal sihir sendiri. Untuk jangka panjang, dia bukan sekedar tim one man raid. Alasan Presiden Asosiasi memintaku mengawasinya, sekarang aku paham. Singkat cerita, Jinwoo telah sampai di ruangan bos. Bos dungeon sangat begitu besar dan wujudnya seperti belut berkepala naga dengan membawa dua senjata di tangannya. Bersiap menghadapi bos, Jinwoo menarik semua bayangannya kecuali yang sedang bekerja. Semua bayangan telah kembali ke dalam bayangan Sung Jinwoo. Wo Jinchul bertanya, "Kenapa Anda menarik bayangannya? Mereka cukup kuat untuk mengalahkan bos itu." Sembari mengeluarkan daggernya, Jinwoo menjawab, "Jika terlalu bergantung dengan summonku, kemampuanku akan kaku." Tap. Wush, Jinwoo dengan cepat menerjang bos itu. Wush, sing. Tidak perlu berlama-lama, sekali tebas, bos langsung tewas.
Wo Jinchul yang mengawasi pertarungan Jinwoo hanya bisa terkejut, dan terkejut. Notifikasi muncul. Anda sudah membunuh bos dungeon. Mengalahkan bos dungeon, Jinwoo naik 1 level menjadi level 101. Bersama dengan itu, kemampuan spesifik jobnya juga naik 1 level. Jinwoo berkata dalam hati, semua kemampuan spesifikku naik level. Untung levelnya naik. Cooldown kemampuan Shadow Exchange berkurang 1 jam. Cooldown berkurang 1 jam setelah naik level. Jika aku naikkan levelnya lagi, tidak peduli dimanapun posisiku, aku tidak perlu mengkhawatirkan ibu atau Jin A akan dalam bahaya. Wo Jinchul mengelus sisik bos dungeon sembari berkata, sisik dari naga cukup kuat digunakan untuk membuat armor atau tameng, tapi mengalahkannya dengan 2 pisau itu sangat sulit dipercaya. Wo Jinchul melirik Jinwoo yang sedang melakukan sesuatu. Bangkitlah, ucap Sung Jinwoo. Sung Jinwoo membangkitkan kembali bos dungeon. Jinwoo tersenyum sembari berkata dalam hati, peringkatnya sama seperti Tax, tapi level 13. Kekuatannya mirip dengan yang asli, namun ukurannya jauh lebih kecil. Biasanya bayangan ukurannya tetap sama atau lebih besar. Di sisi lain, energi sihir yang dipancarkan ini kuat, mirip seperti Tax. Jika dia bisa membesarkan dirinya sendiri dengan sihir, maka ini bisa jadi ukuran aslinya. Bagaimanapun, ini tambahan besar untuk pasukan bayanganku. Notifikasi muncul. Tolong berikan nama untuk bayangan Anda. Jinwoo berkata, Jima. Namamu Jima sekarang. Melihat Jinwoo, Jinho tersenyum dan berkata dalam hati, dia menjadikan master kuat itu menjadi bayangannya, seperti yang diharapkan dari Yungnim. Dungeon mulai bergemuruh dan dindingnya mulai runtuh. Jinho berkata, Yungnim, sudah waktunya kita meninggalkan gate ini. Jinwoo menjawab, benar. Melirik mayat bos, Jinwoo berkata, lalu untuk mayat ini, terlihat para wartawan yang berada di luar gate sangat tercengang karena mereka dikagetkan dengan sosok yang begitu besar keluar dari gate sembari menggendong bangkai monster. Lari! Tidak, itu makhluk saman Hunter Sung Jinwoo. Dungeon peringkat A sudah diselesaikan. Cepat foto. Difoto oleh para wartawan, Tax malah tersenyum kesenangan. Terlihat Wo Jinchul yang kena mental. Wo Jinchul sudah tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi setelah keluar dari gate. Kemudian Wo Jinchul segera kembali ke markas asosiasi Hunter dan menyampaikan laporan hasil raid Sung Jinwoo ke Go Gun-hye. Melihat keadaan Wo Jinchul, Go Gun-hye berkata, oh, Wo Jinchul, Anda pasti sudah mengamati banyak raid di masa lalu. Setelah mendengar apa yang terjadi di dalam dungeon, veteran manapun yang selevel dengan Anda pasti akan terkejut. Sembari mengeluarkan keringat sejagung-jagung di wajahnya, Wo Jinchul berkata, itu bukanlah raid, apa yang kusaksikan adalah pembantaian. Go Gun-hye menanggapi, saya paham, Anda silahkan pergi dan beristirahatlah. Wo Jinchul pamit pergi dan meninggalkan ruangan. Melihat keluar jendela, Go Gun-hye berkata, pembersihan dungeon, mengumpulkan mayat dan menambang kristal juga. Menyebut dia one man red team itu meremehkan Sung Jinwoo. One man guild, dia adalah guild itu sendiri. Go Gun-hye tersenyum dan berkata, mataku tidak salah ketika pertama kali bertemu dia. Korea, tidak, daftar hunter dunia akan segera terbalik. Dan sekarang kita berpindah ke Jepang di Tokyo Shinjuku. Orang-orang di sana melihat ke langit dan bertanya-tanya, itu apa? Ya Tuhan. Narator berkata, saat itu, semua orang di jalan tiba-tiba berhenti. Dalam sunyi, apa yang muncul di hadapan mereka adalah gate yang berukuran seperti monster yang sangat besar. Sangat besar.